Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang kepada para Penatua yang baru bergabung. Semoga betah dan tambah tahan banting. WKWKWK, sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 211 pertempuran di klaster Cloud Mountain, subscribe Penatua. CCC. Seperti ludah ular beludak, Evil Ki melonjak kemana-mana, Ki yang gelisah dan tidak stabil berada di ambang meledak, dan tidak terkendali. Kekuatan yang melonjak mengalir keluar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Saluran Ki. Tulang. Vena dan arteri. Organ-organ dalam. Dia dianugerahi kekuatan dan kekuatan yang luar biasa dalam semua aspek. Mahkota ilahi terkorosi oleh waktu, setelah rusak, kekuatan di dalamnya secara bertahap berkurang, dan tidak dapat bertahan lagi, tetapi, bahkan dengan kekuatannya saat ini, bagi Su Yun, itu sudah sangat kuat. Dengan mengandalkan perolehan kekuatan ini, esensi roh di tubuh Su Yun tampak lebih halus, karena lingkaran demi lingkaran jejak mulai muncul di sekitar esensi roh, melepaskan kekuatan mistik, memberikan kekuatan pada esensi roh, menstabilkan ki yang mereka hasilkan. Esensi roh di tubuhnya telah tumbuh lebih kuat. Su Yun menegakkan tubuhnya, seluruh tubuhnya melepaskan sinar putih yang membubung ke langit menembak lurus menembus awan. Alam jiwa roh. Kekuatan mahkota ilahi langsung membawanya melewati rintangan terakhir dan memasuki alam baru. Su Yun membuka kedua tangannya, dan bisa merasakan kekuatan baru yang dianugerahkan kepadanya, membuatnya merasa bebas dan cerah, seolah-olah dia mengalami kelahiran kembali. Jumlah spirit essence tidak bertambah, tetapi masing-masing dari mereka menjadi sangat besar, kuat, mengejutkannya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengepal, hanya untuk melihat sejumlah besar roh mendalam ki yang gelisah menari di telapak tangannya. Bahkan dengan terkurasnya kekuatan yang melonjak, bahkan dengan kristal surgawi yang secara bertahap melemah, dia tidak merasa lebih lemah. Kekuatan yang tersisa dari mahkota ilahi telah ditransfer kepadamu, tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan guru yang memberikan bakatnya dan semua kekuatannya yang tersisa ke tubuhmu. Kamu telah selamanya mendapatkan bakat guru, dan kamu dapat menggunakan kekuatannya untuk sementara waktu, untuk memblokir tuan jahat Tanglang yang masuk. Petik 2. TN, memutuskan untuk mengubah nama makhluk yang maha kuasa, serigala serakah terdengar terlalu timpang. Cheng Xie dengan lemah menatap Su Yun, dan kemudian dia berlutut, dan bersujud pada Su Yun. Manusia, tolong wakili tuanku dan potong kepala tuan jahat Tanglang. Cheng Xie memohon padamu. Su Yun memandang Cheng Xie, matanya berkobar dengan api gelap. Dia menyimpan Tousan Deep Sword dan Engravet Dragon Blade, hanya menggunakan Death Sword. Pada saat itu, dia bisa merasakan pedang kematian bergerak gelisah dan bersinar. Itu telah selesai berevolusi, dan tidak sabar untuk menguji kekuatannya. Su Yun menatap pedang yang tidak terlepas dari sarungnya, dan niat membunuh melonjak dari hatinya. Huala. Tepat pada saat itu, jembatan antar jemput tiba-tiba memiliki cahaya hitam. Cahaya hitam menyapu, menyebabkan jembatan segera menghilang. Ketika itu benar-benar menghilang, siluet kabut gelap mendarat di depan mereka. Hutan dingin ki seperti sangkar besar yang mengunci seluruh gunung awan klaster, di mana seluruh tempat tertutup es. Suhu di udara berada di bawah titik beku, ketika orang itu muncul, rasanya seperti seluruh gugusan gunung awan menjadi wilayahnya. Itu adalah Evil Lord Tanglang, dan, ketika dia melihat dahi Su Yun dengan cetakan hitam jahat, dia kehilangannya sejenak, setelah itu dia penuh amarah, Divine Crown. Kamu benar-benar mengkonsumsi mahkota ilahi. Tidak, tidak. The Divine Crown memiliki penggunaan yang jauh lebih kuat, bagaimana itu bisa digunakan olehmu? Selama itu ada di tanganmu, tidak peduli seberapa besar penggunaannya, itu tetap tidak berguna. Su Yun melangkah maju, langkahnya melonjak dengan niat membunuh, suaranya sedingin es, pedang ki-nya kuat. Kemarahan membara di mata Evil Lord Tanglang, tapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berubah, dan berbicara, kamu pikir setelah kamu mendapatkan warisan Evil Emperor Xin Wu, kamu pikir kamu bisa melawanku? Kaisar jahat Xin Wu dipukuli oleh aku ke titik di mana dia ditinggalkan dengan sehelai jiwanya, dan tidak berdaya, berapa banyak yang bisa dia berikan kepada kamu? Dia hanya memberi kamu sedikit peningkatan dalam ki roh mendalam, dan memberi kamu tubuh kedagingan yang lebih kuat. Hari ini, bukan hanya kamu, bahkan jika dia secara pribadi datang dan berdiri di sini, dia tetaplah seekor semut bagiku. Manusia bodoh, jika aku jadi kamu, aku akan segera berlutut, dan bersujud kepada aku 9 kali, dan tunduk kepada aku. Dengan begitu, setidaknya kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Menyerah padamu. Aku bahkan tidak pernah memikirkan kalimat itu sebelumnya, berhenti bicara, dan bertarung saja. Su Yun menggeram, seluruh tubuhnya bergeser, bergegas menuju Evil Lord Tanglang. Dalam sekejap, tubuhnya melepaskan cahaya abu-abu yang anggun dan lembut, cahaya abu-abu menutupi seluruh tubuhnya, mengisinya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Itu adalah kekuatan terakhir Kaisar jahat Xin Wu, mungkin dia tidak bisa bertahan lama, tapi itu adalah serangan terakhir kepada musuhnya. Su Yun bergerak. Pedang kematian segera terhunus, dan tanpa ragu, ditusukkan. Itu seperti naga jahat yang menelan semua yang ada di belakangnya.
Ujung pedang melepaskan cahaya cemerlang yang melesat ke arah Evil Lord Tanlang dan memotong pohon dan batu di belakangnya, sementara kabut jahat di sekitar tubuh Evil Lord Tanlang habis, memperlihatkan wujud aslinya. Mencari kematian. Evil Lord Tanlang benar-benar marah. Semut itu beruntung dan berani menyinggung perasaannya, bagaimana mungkin dia tidak marah. Telapak tangannya berubah menjadi cakar, dan mencakar di depannya, membentuk dua cakar ki raksasa di udara yang menerkam ke arah Suyun. Suyun bereaksi dan menghindar, cakar jahat mencakar tanah, menyebabkan puncak gunung terkoyak. Dia tidak panik, saat dia terus berjalan ke depan, lalu tiba-tiba bergegas ke depan, menyapu pedang, menyebabkan gambar pedang hitam legam menebas ke arah Evil Lord Tanlang. Sial! Gambar pedang tiba-tiba berhenti, sekali lihat, dan Evil Lord Tanlang benar-benar menahan pedang ki dan aura ujung tajam, mengunci tubuh pedang di tempatnya. Semut hanya akan menjadi semut, kekuatan yang diberikan Kaisar Jahat Xin Wu kepadamu tidak cukup kuat untuk menandingiku. Dengan itu, Evil Lord melepaskan telapak tangan yang langsung mengarah ke kepala Suyun, suara telapak tangan itu meletus menyebabkan riak yang membubung, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar, seolah-olah tempat itu mendidih. Weng 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 weng. Saat itu, tekanan tak terbatas keluar dari Death Sword, dan dalam sekejap itu diberikan pada tubuh Evil Lord, menyebabkan dia menggigil tak terkendali, dan bahkan telapak tangan yang dia lepaskan tidak bisa lagi digunakan. Jejak Evil Ki dilepaskan, pedang kematian telah menunjukkan kekuatannya. Pedang ki itu seperti jarum hitam kecil, menusuk ke dalam tubuh dewa jahat, lalu dengan panik menyedot ki roh jahat yang mendalam di tubuhnya. Apa? Tuan jahat terkejut. Pedang kematian mampu menyerap kekuatan alam bintang roh. Apakah itu kekuatan yang diperolehnya setelah berevolusi dari menyerap kekuatan Li Chongtian? Setelah masuk dan menyerap, zat seperti jarum hitam itu menginterupsi dan menghilangkan aliran ki dewa jahat, menyebabkan isi perutnya berantakan, dan tidak dapat melepaskan teknik mistis apapun. Detik berikutnya, tinju Suyun keluar. Evil Lord segera mengangkat tangannya untuk memblokir, dan tinju itu mendarat di telapak tangannya. Bang! Evil Lord mundur beberapa langkah, kekuatan kasar yang padat benar-benar menyebabkan dia tidak dapat berdiri dengan benar. Suyun saat ini berada di alam jiwa roh, dan setelah menambahkan kekuatan terakhir Kaisar Jahat Xin Wu, tidak diketahui seberapa besar peningkatan kekuatannya, terutama kekuatan tubuhnya, itu tidak terbayangkan. Sepertinya kamu punya beberapa cara untuk melakukan sesuatu. Evil Lord Tanlang berturut-turut menerima beberapa pukulan, dan tahu bahwa dia tidak bisa memandang rendah Suyun, jadi dia mengeraskan dirinya, dan bersiap untuk pertempuran habis-habisan. Suyun bergegas keluar lagi dengan kuat, setelah pedang kematian keluar dari sarungnya, pedang itu tidak bisa lagi terbang, tapi pedang ki itu padat dan membunuh ki begitu kuat sehingga menyebabkan orang kesulitan bernapas. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Semut kotor ini. Evil Lord Tanlang berteriak dengan gelisah. Kedua tangannya berayun, menyebabkan spiral segel misterius terbentuk di antara cakarnya, dan kemudian mengarahkannya ke Suyun. Segel jahat terbang, membentuk kepala yang menyeramkan dan menakutkan, menggigit Suyun. Suyun mengangkat pedangnya dan mengirisnya, tetapi saat ujung pedangnya ditebas, pedang itu benar-benar menembus kepala, itu sebenarnya adalah bentuk yang halus. Matanya membeku, dan dengan cemas menghindar. Kepala itu membentur batu di belakangnya, dan sebenarnya bisa langsung menyebabkan seluruh batu itu meleleh menjadi darah. Hahaha, itu hanya sebagian kecil dari kekuatanku. Kali ini kamu tidak akan bisa lari. Evil Lord Tanlang tertawa 3 kali, telapak tangannya menyatu lagi, kali ini, lebih banyak Evil Cell keluar, menutupi langit, banyak dan kental. Jika teknik itu turun, kemungkinan besar tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Mahkota mendominasi tanah. Tapi Suyun tiba-tiba berteriak, dan segel jahat di dahinya menyala, setelah itu, Evil Ki hitam legam melonjak keluar, menutupinya sepenuhnya dan membentuk kepompong. Melihat itu, Evil Lord Tanlang mengerutkan kening, dan mulai mengarahkan segel ke arah Suyun. Dong! Beberapa kepala Evil Cell raksasa semuanya bertabrakan dengan kepompong hitam legam, tetapi mereka tidak dapat mematahkan kepompong menjadi 2. Apakah itu kekuatan mahkota ilahi? Evil Lord Tanlang terkejut, tetapi wajahnya menjadi lebih menyeramkan. Itu seharusnya milikku. Dia menggeram, dia melompat, lalu melepaskan 9.981 telapak tangan, masing-masing dan setiap telapak tangan padat dan kuat. Kepompong hitam legam dihantam oleh telapak tangan jahat terus-menerus, menyebabkan seluruh gunung awan klaster bergetar. Teknik pedang daun jatuh. Selama waktu ketika Evil Lord Tanlang melepaskan telapak tangannya, Suyun tiba-tiba memotong kepompong sendiri, memegang Death Sword dan menebas ke depan, ledakan besar Evil Ki bersilangan, menyerang Tanlang. Teknik pedang kelas rendah seperti itu, dan kamu masih berani menggunakannya pada tuan ini. Kamu hanya mencari kematian. Tanlang menunjuk dengan jarinya, dan cahaya hitam melesat ke arah Suyun. Apapun yang dilewati cahaya hitam, akan ada letusan. Suyun melihat aura jahat muncul, dan bahkan dengan menghadapi teknik seperti itu, dia tidak menghindar, tetapi menari bersama dengan teknik pedangnya dan maju. Dong! Cahaya hitam menghantam tubuhnya, tetapi dia tidak memiliki perasaan apapun. Dia langsung pergi langsung ke Tanlang, lalu tiba-tiba melepaskan ki jahat, saat sinar demi sinar ki keluar. Oh tidak!
Wajah Evil Lord Tan Lang berubah, dan dia dengan cemas mundur. Meskipun tekniknya kuat, Tan Lang melepaskannya ke udara, dan memiliki titik lemah terbuka yang besar. Dia pikir Su Yun akan bertahan, dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengambil kesempatan dan memanfaatkan kelemahan untuk menyerang. So, sejumlah besar ki menembus tubuh Tan Lang, setelah itu, pedang hitam pekat berputar dengan panik. Ah! Tan Lang berteriak, dia tidak tahu teknik apa itu, tetapi setelah kontak, dia melambat lebih dari setengahnya. Teknik pedang badai. Siu 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 siu. Pedang kematian menggunakan ki jahat yang padat dan tak terbatas dan melakukan perjalanan bola-balik, seperti naga jahat raksasa yang melewati tubuh Tan Lang. Dia ingin menghindar tetapi tidak tepat waktu, dan pinggangnya memiliki lubang besar dari pedang. Darahnya berserakan di mana-mana, situasinya saat ini sangat buruk. Tan Lang mundur, matanya dipenuhi dengan ketakutan dan kebencian, dan menatap Su Yun dengan ganas. Tidak ada yang pernah memaksa aku untuk keadaan ini. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya, dan mengatupkan giginya untuk berteriak. Su Yun berhenti bergerak, melambaikan tangannya, dia meraih pedang kematian yang terbang kembali padanya. Ujung pedang menunjuk lurus ke arah Tan Lang, saat dia berjalan mendekat. Setiap langkah dipenuhi dengan niat untuk membunuh. Pada hari itu, satu orang harus mati di antara keduanya. Baik, baik, permainan akan berhenti di sini, aku harus menggunakan kemampuanku yang sebenarnya sekarang. Tan Lang terengah-engah, suaranya seram, tubuhnya tiba-tiba jatuh, kedua tangannya menopang dirinya di tanah, evil ki di tubuhnya mulai bocor, dan seluruh tubuhnya mulai berubah. Au! Lolongan serigala bergema di udara, setelah itu, seluruh tubuh Tan Lang telah berubah menjadi seukuran gunung kecil, dengan evil ki mengelilingi seluruh tubuhnya. Ketika menghilang, serigala raksasa telah muncul. Tubuh Tan Lang sangat kuat, seluruh tubuhnya memiliki rambut yang tajam, dengan mata merah yang jahat, ki di tubuhnya sangat mencengangkan. Kekuatan serigala berdesir, menyebabkan semua kehidupan di Gunung Awan Cluster menutupi kepala mereka dan meringkuk ketakutan, menggigil kedinginan. Su Yun menyipitkan matanya, mengabaikan kekuatan serigala, dia langsung melompat untuk menyerang, dengan satu pedang diratakan dengan matanya, dia bergegas. Hahaha. Tan Lang raksasa mengeluarkan tawa yang menusuk telinga, diikuti oleh cakar serigala raksasa yang menebas, begitu cepat sehingga tidak bisa dilihat, dalam beberapa saat mencapai dekat kepala Su Yun. Cahaya hitam di jari Su Yun menyala. Dentang. Seluruh tempat berantakan karena pertarungan. Ah! Cheng Xie mendongak, dan tercengang. Dia meninggal. 212 jenius dari daftar Sungai Gunung, subscribe Penatua. TN, San Hebang adalah daftar Sungai Gunung. Tapi aku pikir itu sekte jadi aku akan pergi dengan sekte untuk saat ini. Diubah ke daftar berdasarkan konteks dari bab 213. Melihat seluruh pemandangan, Cheng Xie tercengang, bahkan Tan Lang pun terkejut. Mati, begitu saja. Kenapa dia tidak bisa mati di bawah serangan tadi, tetapi akan dikalahkan dengan gerakan ini? Dan mengapa tidak ada setetes darah? Tan Lang terus mundur, tidak yakin apakah Su Yun benar-benar terbunuh atau tidak. Saat itu, suara aneh keluar, hanya untuk melihat potongan-potongan yang hancur, dengan cepat menyebar, membentuk tubuh cair, dan dengan cepat menembak ke arah jantung Tan Lang, mengelilinginya, setelah itu tumbuh, dan berubah menjadi transparan raksasa. Dinding. Tidak baik. Tan Lang berteriak, seluruh tubuhnya mengamuk dan bergegas ke depan, membenturkan ke dinding transparan. Bang! 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 Itu mencoba lagi, dan suara yang sangat keras bergema, seolah-olah itu bisa menghancurkan gunung, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba menggunakan kekuatannya, itu tidak bisa mengguncang dinding. Saat itu, bagian atas dinding terbuka, dan aliran ki menyembur masuk. Tan Lang dengan cemas melompat ke sudut, dia ingin meninggalkan dinding, tetapi pada saat berikutnya, panah raksasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, mengalir seperti air terjun, panah cahaya jatuh ke arahnya. Ah! Tan Lang panik. Dia segera menstabilkan tubuhnya, teriakan serigala bergema. Setelah itu, evil ki di sekitar tubuhnya dengan cepat terbang ke atas kepalanya, membentuk perisai raksasa. Dong, 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 dong. Panah jatuh menabrak perisai, melepaskan suara gemuruh. Riak-riak meletus dari bentrokan antara perisai dan panah, menyebabkan seluruh gugusan awan gunung bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh dari panah yang masuk berikutnya. Kaca. Akhirnya, perisai itu tidak bisa menahan lagi, dan mulai runtuh. Panah cahaya menembus tubuh besar Tan Lang, dan dalam waktu singkat, seluruh tubuh Tan Lang ditusuk dengan cahaya transparan, karena banyak dan padat anak panah menembus tengkoraknya dan merobeknya terbuka, menyebabkan darahnya menyembur keluar. Hua. Panah cahaya terakhir jatuh dari langit, dan menabrak tubuh Tan Lang yang hancur, kekuatan yang padat dan rusak menghancurkan dinding ki, dan kekuatan yang tersisa berdesir ke segala arah. Pertunjukan cahaya itu hilang, Su Yun yang mengenakan jubah panjang hitam pekat membuka matanya yang tampak jahat, memegang pedang kematian, dia berdiri di atas tubuh serigala. Melihat bahwa ki jahat di sekitar tubuh telah menghilang, dan tubuh dewa jahat Tan Lang yang patah tergeletak di sana, mata Su Yun memperlihatkan emosi yang riang.
Dia mengangkat Death Sword dan bersiap untuk menebas, dan mengakhiri keberadaan penguasa yang kuat. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tan Lang menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, jangan bunuh aku. Kamu tidak bisa membunuh aku. Jika kamu mengampuni aku dapat memberikan apapun yang kamu inginkan. Apa yang bisa kamu berikan kepada aku? Su Yun mengangkat pedangnya setengah ke udara, ujung pedangnya mengarah lurus ke arah kepala serigala besar itu. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang dapat kamu pikirkan, aku dapat memberikannya kepada kamu. Selain hidupku, kamu dapat mengajukan permintaan lain. Petik 2. Puci. Tanpa menunggu Tan Lang selesai berbicara, Death Sword menebas, dengan ganas memasuki tengkorak besar Tan Lang. Cheng Xie yang berada di samping terkejut. Dia berpikir bahwa Su Yun akan mendengarkan apa yang dikatakan Tan Lang, tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Su Yun bahkan tidak akan mendengarkan, dan hanya mengambil tindakan. Bukannya Su Yun tidak mau mendengarnya, tapi dia tidak berani melakukannya. Informasi yang diberikan Cheng Xie dan Kaisar Jahat Wu Xin kepadanya, adalah bahwa Tuan Jahat Tan Lang secara alami licik dan licik, jika dia masih memiliki kata-kata untuk diucapkan, berarti dia masih memiliki kartu untuk dimainkan, jadi Su Yun lebih dari bersedia. Membunuhnya daripada mendengarkannya, kalau terjadi sesuatu yang lain. Pedang kematian menusuk, melepaskan sejumlah besar ki jahat dari tubuh, dan satu demi satu, jarum pengisap memasuki tengkorak Dewa Jahat Tan Lang, dengan panik menyedot semua energi dari tubuhnya. Tidak, semut. Aku bersumpah aku akan membunuhmu. Evil Lord Tan Lang bergidik tanpa sadar, kekuatannya meninggalkan tubuhnya, dan ratapan serta tangisannya bergema di bawah langit. Sejumlah besar roh keluar dari tubuh Tuan Roh Tan Lang, dan kemudian membentuk cakar roh jahat yang mencengkeram ke arahnya. Semua roh ini adalah roh yang dimakan oleh Tan Lang, tetapi saat ini, mereka semua telah menjadi bagian dari Tan Lang. Su Yun melihat roh-roh itu dan melambaikan pedang kematiannya. Pedang kematian saat ini adalah jurang maut, melahap semua roh, lalu dia terus menusuk kepala Tan Lang dan menyerap semuanya. Ci. Sambil menyerap, The Death Sword terus mengeluarkan suara aneh dari tubuh pedang. Semua suara aneh ini terdengar seperti perayaan, jeritan, seolah menyerap semua energi membuatnya terasa sangat ceria. Pedang itu bersemangat. Kecuali, ia menikmati menyerap kekuatan orang-orang dari alam jahat. Karena seperti itu, seraplah. Pergi dan minum. Pergi dan ambillah. Su Yun memegang Death Sword dengan erat dan bergumam. Evil Lord Tan Lang belum sepenuhnya mati, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memaksa Death Sword keluar dari kepalanya, tapi itu tidak cukup untuk melawan Death Sword. Death Sword mengeluarkan kilatan yang tidak menyenangkan, jadi Su Yun menggunakan Evil Profound Spirit Ki yang kuat untuk menekan pedang, dan membiarkannya menyerap lebih baik. Akhirnya, suara itu mereda, Evil Lord Tan Lang berhenti bergerak. Tubuh raksasanya menjadi lemas, kulit menempel di tulang, dagingnya semua menghilang, Evil Ki di sekitar tubuhnya telah benar-benar menghilang, dan tidak ada bayangan yang tersisa. Seorang kultivator kelas Spirit Star jatuh begitu saja. Cheng Xie menoleh, seolah-olah semua yang terjadi adalah mimpi. Dan Su Yun lebih tidak percaya. Aku benar-benar membunuh seorang kultivator bintang roh. Dia melakukan yang terbaik untuk bernapas, dan mendapatkan kembali akal sehatnya dengan susah payah. Mengangkat kedua tangannya, dia menatap cahaya abu-abu, melihatnya perlahan melayang, naik ke udara dan menghilang. Kekuatan terakhir Kaisar Jahat Xin Wu menghilang ke dunia, itu berarti pembudidaya bintang roh lainnya hilang. Seluruh gunung awan klaster memiliki perasaan negatif terhadapnya, dan itu adalah respons alami yang terjadi karena hilangnya seorang kultivator yang kuat, karena makhluk yang tak terhitung jumlahnya diam-diam meneteskan air mata, karena mereka tidak bisa menahan tangis. Su Yun melihat akibatnya sekali lagi, dan kemudian ke Death Sword yang tidak memiliki cahaya lagi, dan tahu bahwa itu telah memasuki semacam keadaan. Dia mengambilnya dan menyimpannya di sarungnya. Kekuatan Evil Lord Tan Lang jauh lebih kuat daripada Li Chongtian, dan kekuatan yang diserap oleh Death Sword memungkinkannya untuk berkembang lebih jauh. Dia mengayunkan Death Sword di punggungnya, lalu melompat turun dari tulang Tan Lang, dan berjalan ke arah Cheng Xie. Bumi terbelah, gelombang di udara belum pulih, seolah badai baru saja berlalu. Terima kasih. Cheng Xie mengangkat matanya yang redup, dan berkata dengan suara serak ke arah Su Yun. Tidak perlu terima kasih, ini dimaksudkan untuk berterima kasih kepada Kaisar Jahat Senior Wu Xin. Jawab Su Yun. Aku tidak memilih orang yang salah, tuanku juga. Su Yun terdiam sejenak, lalu bertanya, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Cheng Xie berdiri, dan memperlihatkan senyum jeleknya. Su Yun mengangguk, dan berlari untuk menemukan harta karun Tan Lang, tetapi dengan kecewa menemukan bahwa harta itu telah menghilang bersamanya setelah kematian, karena mereka disimpan di ruang spasial khusus yang hanya bisa diakses olehnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa, jadi dia melihat sekeliling, dan berbicara kepada Cheng Xie, aku akan bersiap untuk pergi ke Sekte Pedang Jahat untuk meminta mereka mengizinkan aku melewati jalan keluar yang kosong untuk meninggalkan Sekte Pedang Jahat. Alam jahat, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin pergi denganku? Tidak, aku tidak akan. Cheng Xie menggelengkan kepalanya, dan melihat sekeliling dengan sedih.
Tidak ada yang bisa dihidupkan kembali lagi. Guru pergi, para penjaga juga pergi, aku satu-satunya orang yang tersisa dari kuil roh jahat, kemana lagi aku bisa pergi? Aku berencana untuk tinggal di klaster Cloud Mountain untuk melindungi tempat yang telah ditinggali tuan aku pikir itu sudah cukup. Petik 2. Mengatakan itu, mulut Cheng Xie memperlihatkan senyum pahit dan sedih. Selama bertahun-tahun, aku terpaku pada menghidupkan kembali guru, beban untuk menghidupkan kembali kuil roh-roh jahat ada pada aku, dan itu terlalu berat, mungkin aku perlu istirahat sebentar, istirahat sebentar. Semua orang telah meninggal, dan hanya dia yang tersisa, untuk dapat bertahan sampai sekarang, semua pada keyakinannya. Sekarang setelah imannya juga hilang, hatinya seperti cermin, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada keinginan dan tidak ada harapan. Su Yun tahu, bertahan adalah pilihan terbaik Cheng Xie. Dia menganggukkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan menyatakan pengertian. Kalau begitu aku akan pergi. Hati-hati. Jika kamu memiliki kesempatan lain kali, mungkin kamu bisa datang mengunjungi aku di sini. Cheng Xie tertawa, jika aku masih hidup, itu. Su Yun menoleh dan berjalan terus. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, dan menatap Cheng Xie. Oh ya, ada satu hal yang kamu katakan itu salah. Apa? Cheng Xie menunjukkan ekspresi terkejut. Hanya untuk melihat Su Yun mengulurkan tinjunya dan dengan lembut menepuk dadanya sendiri. Kamu bukan satu-satunya yang tersisa dari kuil roh jahat, masih ada satu di sini. Su Yun tersenyum, dan dengan itu, dia berbalik dan pergi. Cheng Xie menyaksikan sosok itu berangsur-angsur menghilang karena terkejut, dan senyum jelek muncul di wajah hitamnya. Ah, manusia itu, telah mendapatkan warisan guru, aku bertanya-tanya apa yang akan dibawa ke alam jahat mulai sekarang. Kabut putih tanpa batas melayang di sekitar puncak gunung pedang abadi yang megah, deretan orang yang mengenakan pakaian master pedang, mendarat di bidang sekte pedang abadi, berkonsentrasi penuh pada pelatihan teknik pedang kekaisaran, hanya untuk melihat pedang tajam terbang di udara, itu sangat mengerikan. Spektakuler. Sejak Dewa Pedang Tanpa Batas dengan kuat mempublikasikan teknik pedang kekaisaran, reputasi sekte pedang abadi telah mengalami tantangan yang sangat berat. Sekte pedang abadi terlatih dalam pedang, dan teknik pedang kekaisaran terbang menyebar luas lebih dari 10.000 mil. Tentu saja, dengan Dewa Pedang Tanpa Batas membawa teknik pedang kekaisarannya yang lebih sempurna, kekuatan teknik pedang telah menekan di mana-mana, dan bahkan masalahnya. Tetua klan Shen Hong dari Sekte Pedang Abadi terbunuh, telah mengguncang dunia. Tidak ada yang melihat teknik pedang kekaisaran Sekte Pedang Abadi sebagai nomor satu lagi, setidaknya, mereka masih memiliki penguasa pedang tanpa batas di atas mereka. Banyak murid dengan demikian ingin meninggalkan Sekte Pedang Abadi, karena belajar tidak pernah menjadi nomor satu, dan teknik bela diri tidak pernah menjadi nomor dua. Manusia selamanya mendambakan teknik mistik teratas, dan bukan teknik di bawah standar. Sekte Pedang Abadi semakin tenggelam dalam krisis hari demi hari, dan para tetua klan di sekte terus-menerus mengalami sakit kepala. Juga, sama seperti Sekte Pedang Abadi menderita kesulitan, dan sementara menderita dari tantangan yang tak terhitung jumlahnya, pemimpin Sekte Pedang Abadi akhirnya keluar dari budidaya pintu tertutup. Dia mengeluarkan teknik pedang kekaisaran yang nyata dan muskil dari gunung, untuk menerima para murid dan tetua. Dengan teknik pedang kekaisaran yang baru dan lebih baik, teknik pedang kekaisaran Sekte Pedang Abadi tidak lagi terbatas pada terbang dengan pedang, tetapi sebenarnya bisa menggunakan teknik pedang kekaisaran untuk membunuh orang. Tidak ada yang tahu apakah teknik pedang kekaisaran adalah teknik yang dioperasikan dengan menggunakan ki, tetapi mereka tahu, pedang Sekte Pedang Abadi akhirnya tidak akan digunakan untuk membawa orang terbang. Hanya saja, mereka hanya bisa bepergian dengan satu pedang terbang, dan itu sudah membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Teknik pedang kekaisaran yang baru secara pribadi diciptakan oleh pemimpin Sekte Pedang Abadi, dan murid biasa mengalami kesulitan besar mempelajarinya, hanya tetua klan yang memiliki akses ke sana, dan untuk sementara dapat menggunakannya untuk membunuh saat terbang. Meskipun itu tidak dapat dibandingkan dengan Lord Pedang Tanpa Batas, setidaknya itu bisa menebus beberapa wajah untuk sekte tersebut, dan setidaknya mereka dapat memberitahu orang lain, bahwa teknik pembunuhan pedang kekaisaran, bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh penguasa pedang. Penatua Klan Feng Jian. Penatua Klan Feng Jian. Petik 2. Saat itu, seorang murid sekte luar yang mengenakan pakaian hijau bergegas ke bidang pedang, menuju Penatua Klan keempat Feng Jian yang sedang duduk dan mengawasi para murid yang sedang berlatih. Sejak pertempuran di Blossom Heart Valley, Feng Jian telah menderita luka-luka, dan kekuatannya telah turun sedikit, bahkan memiliki penyakit yang belum sembuh total, jadi dia tinggal di sekte untuk memulihkan diri. Sendirian di lapangan pedang, dia mengawasi para murid untuk berlatih. Mengapa kamu begitu terburu-buru dan cemas? Feng Jian, yang wajahnya pucat pasi bertanya. Ada dua orang di luar. Dua orang dan kamu takut sampai saat ini. Feng Jian mengerutkan kening, siapa mereka? Orang-orang dari daftar Sungai Gunung. Suara murid itu penuh dengan getaran. Apa? Feng Jian tiba-tiba berdiri, keheranan melintas di matanya. Orang-orang di Mountain River List semuanya jenius yang unik. Apa yang mereka lakukan di sini?
Dia merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya, dan berkata, suruh Yan San, Wang Hao, Zhang Kaifeng datang ke sini, dan temani aku untuk menerima mereka. Ya. Murid itu segera menangkupkan tinjunya. Ya, selain itu, cepat informasikan masalah ini kepada penatua klan kedua Tang Tian. Ya. Murid itu berkata dan berbalik untuk lari. Tatapan Feng Jian setajam pedang, setelah berpikir sejenak, dia berdiri, dan berteriak kepada muridnya, kalian semua akan terus berlatih, jangan berani bermalas-malasan. Dengan itu, dia pergi ke aula. 213, Subscribe Penatua. Sekte Sungai Gunung berisi 20 seniman bela diri paling berbakat di benua bela diri langit. Dalam daftar, tidak ada dari mereka yang telah berkultivasi selama lebih dari 30 tahun, tetapi karena bakat mereka, kultivasi mereka sangat mencengangkan. Mereka yang berhasil masuk ke Sekte Sungai Gunung jelas merupakan elit di antara para elit. Sekte Sungai Gunung diperbarui setiap dekade. Dengan para profesional sebagai juri, akan ada pertemuan pengakuan di mana orang-orang yang masuk daftar akan hadir dan masuk daftar dengan pengakuan. Tentu saja, Sekte Sungai Gunung bukanlah yang paling tepat. Ada sebagian kecil seniman bela diri yang memiliki bakat tersembunyi yang tidak akan memilih untuk menghadiri pertemuan ini tetapi kebanyakan dari mereka akan masuk untuk diakui. Lagi pula, berada di Sekte Sungai Gunung akan memberi mereka manfaat tak terbatas. Beberapa seniman bela diri berbakat memasuki daftar ini dengan sengaja untuk menarik semua seniman bela diri lainnya untuk menantang mereka. Untuk beberapa maniak yang terobsesi dengan pertempuran, itu adalah tanda yang jelas. Ketika Feng Jian memimpin Bai Yansan, Zhang Kaifeng dan Wang Hao, 3 murid dari Sekte Pedang Abadi dan yang paling berbakat ke aula utama, duduk di tengah aula adalah seorang pria jubah putih berambut putih dan seorang pria berjubah ungu yang sedang menunggu mereka. Yang lebih tua memiliki rambut putih di sekujur tubuhnya, dan tampak seperti orang tua yang bijaksana. Tapi dia duduk di samping pria berbaju ungu dengan kepala menunduk seolah dia bersalah atas sesuatu. Pria itu tersenyum ringan saat alisnya melengkung rata. Dia tampan. Di sisinya ada pedang hijau jernih yang tajam. Pedang itu tidak ditutupi sarungnya sehingga berkilauan dengan aura cahaya hijau. Itu tampak luar biasa. Satu tua dan tuan muda. Mereka berdua tampak sakti dan anggun. Saat Feng Jian dan yang lainnya memasuki aula, keduanya tidak menatap lurus ke arah mereka. Wang Hao langsung marah. Dia memutar matanya dan berteriak, Penatua Feng telah tiba. Dengan itu, keduanya akhirnya mengalihkan pandangan mereka pada mereka. Pria itu menurunkan cangkirnya dengan mantap dan berdiri saat dia menangkupkan tinjunya dan menyapa Feng Jian, apakah ini Penatua Feng Jian? Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Nada suaranya terdengar netral. Betapa tidak sopan. Bagaimana dia bisa menggunakan nada netral seperti itu saat berbicara dengan tetua klan? Zhang Kaifeng dan Wang Hao sangat marah. Bai Yangsan adalah satu-satunya yang matanya menyala dengan gairah saat dia menatap pria itu dengan mata berkilauan. Ada niat untuk melawan. Feng Jian tidak kesal karena itu. Dia merasakan perubahan di antara ketiga murid dan terbatuk sedikit saat dia berbisik, jangan marah, siapapun yang bisa masuk ke Sekte Sungai Gunung semuanya pantas untuk menjadi sombong. Jika kamu tidak senang dengan itu, maka berlatihlah lebih keras di masa depan untuk masuk ke dalam daftar. Kamu harus tahu, tidak ada satu orang pun dari Sekte Pedang Abadi yang bisa masuk ke dalam daftar. Segera, akan ada. Wang Hao mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkomentar dengan sedih. Feng Jian mengangguk. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berbalik untuk melihat pria itu. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Pria itu tersenyum dan duduk kembali ke kursi. Berbicara, dia memperkenalkan dirinya, aku Lin Tianyin. Lin Tianyin. Feng Jian berpikir sejenak sebelum ekspresi wajahnya berubah. Kamu adalah Lin Tianyin yang berada di posisi 19 dalam daftar Sekte Sungai Gunung. Betul sekali. Pria itu terkekeh. Brengsek, kamu berada di urutan terbawah. Wang Hao mengerang. Nada suaranya tidak terlalu bagus dan kebetulan, semua orang mendengarnya. Konyol. Penatua yang berdiri di belakang wajah Lin Tianyin tenggelam saat dia berteriak, beraninya kamu mempermalukan tuan muda Lin Tianyin. Minta maaf sekaligus. Bagaimana aku mempermalukannya? Apakah aku salah? Wang Hao meletakkan tangannya di depan dadanya dan menantangnya, ada total 20 posisi dalam daftar Sekte Sungai Gunung. Dia yang ke-19. Jika dia bukan yang terbawah, lalu apa dia? Lalu, bisakah kamu mencapai daftar terbawah? Suara Lin Tianyin keluar. Sama seperti Wang Hao ingin menjawab tanpa sadar, dia merasakan ada sesuatu yang salah dan segera menghentikan dirinya sendiri. Zhang Kaifeng menghela nafas lega. Dia berpikir, syukurlah Wang Hao tidak menjadi lebih baik dari dirinya sendiri atau kita akan malu. Mengetahui Lin Tianyin bukanlah orang yang sederhana, Feng Jian tidak berani berputar-putar dengannya. Dia berkata langsung, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Bolehkah aku tahu mengapa Tuan Muda Lin mencari Sekte Pedang Abadi? Jika kamu ingin melihat-lihat, aku dapat mengatur agar Kai Feng membawa kamu berkeliling. Para pemimpin sekte baru saja memahami teknik membunuh untuk teknik pedang kekaisaran. Kekuatannya merusak dan banyak orang datang untuk menonton. Oh, teknik pedang kekaisaran, Lin Tianyin tampak tidak tertarik. Dia tersenyum ringan, meskipun aku juga menggunakan pedang, tapi aku tidak terlalu tertarik dengan teknik pedang kekaisaran. Dalam perspektif aku, kecepatan adalah kuncinya. Di bawah langit, keterampilan harus cepat.
Setelah kamu mencapai kecepatan tertinggi di mana lawan kamu tidak dapat mengetahui langkah kamu selanjutnya, maka itu yang terkuat. Petik 2. Dengan itu, Feng Jian frustrasi. Berbicara tentang kecepatan pedang, dia pada dasarnya secara terbuka menantangnya. Semua orang di distrik Juelian tahu pedang Feng Jian adalah yang tercepat di Sekte Pedang Abadi. Tapi itu sangat disayangkan. Meskipun Lin Tianyin adalah seorang seniman bela diri berbakat yang berada di Sekte Sungai Gunung, dia pada akhirnya adalah generasi yang lebih muda. Jika dia bertarung dengannya, sulit untuk membiarkannya berlalu tidak peduli siapa yang memenangkan pertarungan. Dia menenangkan dirinya dan bertanya dengan mantap, lalu mengapa kamu ada di sini, Tuan Lin? Tidak ada yang besar. Lin Tianyin berkata dengan ringan, aku di sini hanya untuk mengajukan tantangan. Tantangan. Dengan itu, Feng Jian menjadi pucat. Tapi Lin Tianyin mengeluarkan teratai perak dari cincin penyimpanannya yang letih dan meletakkannya di atas meja. Begitu teratai dibawa keluar, itu bersinar terang. Itu luar biasa. Di sekelilingnya ada ki aneh yang memabukkan orang. Harta karun. Feng Jian dan Bai Yansan memikirkan kata ini. Ini adalah harta karun yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Itu dianggap sebagai harta tingkat bintang. Itu disebut kerajaan teratai, dunia mini. Mereka yang berkultivasi di dunia itu dapat mengembangkan bakat mereka 3 kali lipat dan karenanya, tingkat kultivasi mereka akan meningkat pesat. Itu adalah satu hal yang telah aku gunakan. Hari ini, aku akan memadamkannya. Lin Tianyin berkata dengan cepat. Ketiganya mendengar dan seketika, hati mereka terbakar oleh keinginan. Meningkatkan bakat kamu. Itu praktis tak ternilai. Apa yang kamu inginkan? Feng Jian mengarahkan pandangannya ke kerajaan teratai dan bertanya. Sangat sederhana. Sekali lagi, Lin Tianyin meletakkan tangannya kembali ke dalam ring dan mengeluarkan kertas kultivasi berkilau dan melemparkannya ke tanah. Ketika aku masuk ke distrik Juelian, aku membuat buku tantangan yang berisi semua sekte yang aku tantang. Semua orang yang telah menerima tantangan aku akan menandatangani kontrak dengan aku. Buku tantangan. Yuk, kalahkan aku dan kerajaan teratai adalah milikmu. Dan jika kamu kalah, kamu harus menandatangani akta ini dan melakukan sesuatu untuk aku tanpa syarat di masa depan. Lin Tianyin menyeringai. Rasa dingin dikirim ke tulang belakang semua orang. Melihat kertas kultivasi yang bersinar, semua orang serius. Jika Lin Tianyin tidak mengatakan apa-apa selain kebenaran maka sebagian besar pemuda di distrik Juelian akan diklaim olehnya. Kamu ingin menantang Sekte Pedang Abadi sekarang? Feng Jian bergumam, jika itu masalahnya, tidak perlu. Sementara orang-orang dari Sekte Pedang Abadi tidak terlalu buruk, tetapi mereka tahu batas mereka. Melihat gelombang ki kamu sudah berada di dekat alam jiwa roh atau bahkan mungkin telah mencapainya. Tak satu pun dari murid aku telah mencapai alam jiwa roh dalam waktu 30 tahun kultivasi. Jadi, aku akan lulus. Kalau begitu, bukankah Sekte Pedang Abadimu terlalu lemah? Lin Tianyin memandang orang-orang di belakangnya dan mengejek, Penatua Feng, apakah ketiga seniman bela diri berbakat ini hanya untuk pajangan? Mereka bukan tandinganmu. Feng Jian menjelaskan. Tetua klan, kamu tidak bisa mengatakan itu. Wang Hao dan Zhang Kaifeng sedikit tidak puas sekarang. Wang Hao kemudian berbicara, meskipun kultivasinya sangat tinggi, tetapi dalam hal pembunuhan, ini bukan hanya tentang tingkat kultivasi. Ini juga tentang kemampuan. Jika kita tidak bertarung, bagaimana kita tahu siapa yang lebih mampu? Diam. Feng Jian tegas, jangan membuat keputusan gegabah saat sedang marah. Ini ada hubungannya dengan kebanggaan dan martabat sekte kita. Jangan berani membuat keputusan bodoh. Hahaha, klan Elder Feng Jian, kamu terlalu serius. Ini hanya pertandingan persahabatan sederhana. Tidak ada hubungannya dengan kebanggaan atau martabat. Kamu terlalu serius. Lin Tianyin tertawa tetapi dalam suaranya, tidak ada penyesalan. Tapi Feng Jian tetap tegas dan serius. Semua orang terdiam. Lin Tianyin menggelengkan kepalanya tak terkendali. Dia mengarahkan pandangannya pada Bai Yansan yang terdiam dan berkata, apakah wanita cantik ini adalah maniak Bai Yansan? Aku sudah mendengar banyak tentangmu sejak aku menginjakan kaki di distrik Juelian. Gila, Bai Yansan terkejut. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah mencapai tingkat seni bela diri yang gila yang ingin menantang setiap ahli yang lebih baik dari kamu. Dunia luar menyebutmu gadis maniak. Cektes, aku ingin tahu apakah aku membandingkanmu dengan Valkyrie, siapa di antara kamu yang lebih maniak? Valkyrie. Bai Yansan terbakar dengan gairah sekarang, yang ada di posisi ke-11 di Sekte Sungai Gunung. Lin Tianyin mengangguk. Dia akan pergi. Karena tidak ada seorang pun dari Sekte Pedang Abadi yang berani menerima tantangan, aku akan pergi sekarang. Aku mengucapkan selamat tinggal. Semua sekte di distrik Juelian, aku tidak pernah berpikir yang terkuat, Sekte Pedang Abadi akan menjadi pengecut. Iya. Berdiri di sana. Aku, Wang Hao di sini akan bertarung denganmu. Wang Hao marah merah saat dia berteriak. Wang Hao. Feng Jian menjadi gila. Wang Hao bergumam, tetua klan, Wang Hao mewakili dirinya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan sekte. Tolong jangan khawatir. Kamu. Hahaha. Besar. Kamu berani. Lin Tianyin tertawa saat dia melirik Bai Yansan dan Zhang Kaifeng dan bertanya, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kamu tertarik untuk berdebat? Petik 2. Aku akan mencoba. Zhang Kaifeng tidak menolak. Bagaimanapun, dia berdebat dengan seorang ahli. Kemudian,
Bai Yansan yang kompetitif berpikir sejenak sebelum dia menjawab, tidak perlu. Kamu terlalu kuat. Kamu seperti orang lain itu. Aku bukan tandinganmu. Orang itu, Lin Tianyin tercengang, siapa? Dia adalah seorang ahli dari Mountain River Sect. Jika ada orang seperti dia, maka dia juga akan menjadi ahli sekte Sungai Gunung, kan? Bai Yansan tetap tenang dan menjawab, tak terbatas, dikenal sebagai Suyun. Dialah yang membunuh tuanku. Jika dia benar-benar terdaftar di sekte Sungai Gunung, kamu mungkin akan menjadi yang terakhir di posisi itu. Petik 2. Di mana dia? Lin Tianyin bergumam. Dia tidak bahagia. Bai Yansan menggelengkan kepalanya dan terdiam. Kita akan berbincang lagi nanti. Ayo bertarung dulu. Wang Hao merengek. Lin Tianyin menatap Bai Yansan, mengangguk dan berbalik untuk pergi. 214 Sekte Pedang Jahat, Subscribe Penatua. Mengenakan satu set jubah hitam, Su Yun berjalan di gang kecil kegelapan. Sekitarnya tenang dan jernih, tidak ada sedikit pun makhluk hidup yang tumbuh di sekitarnya. Lantainya tertutup lumpur yang lengket dan berlendir. Tepat di depan adalah kota hijau bercahaya. Kota itu berdiri tegak saat aura jahat berseri-seri. Sebuah arai besar menutupi seluruh kota saat berbelok. Beberapa orang Evil Realm yang berbau Evil Ki secara otomatis mendarat ketika mereka mendekati kota, dan kemudian masuk. Itu adalah tanah budidaya, Evil Lord Yuxie. Begitu seseorang memasuki tempat Evil Lord Yuxie, mereka dilindungi. Tentu saja, ini juga merupakan tempat berkembangnya aktivitas orang-orang jahat dan paling dekat dengan Sekte Pedang Jahat. Dari Gunung Awan Cluster, Su Yun telah mendengar tentang lokasi Sekte Pedang Jahat tetapi karena dia terlihat sedikit berbeda dari orang-orang yang asli dari alam jahat, meskipun dia memiliki esensi roh jahat dan berbau ki jahat, itu masih belum cukup. Orang-orang jahat masih akan mengenali dan memanggilnya manusia, sehingga menyerangnya. Karena frustrasi, Su Yun mengenakan jubah, menyembunyikan identitasnya. Dia telah bepergian selama sekitar 1 bulan sebelum dia tiba di tempat budidaya Evil Lord Yuxie. Alam jahat tidak seperti benua bela diri langit. Orang-orang jahat itu serakah dan bernafsu, dan selalu memiliki niat buruk. Itu hanya watak alami dari orang-orang jahat. Untuk orang-orang dari alam jahat seperti Li Chongtian, mereka sangat langka. Dengan demikian, hanya ada satu sekte di alam jahat, yaitu Sekte Pedang Jahat. Sekte Pedang Jahat merekrut orang dengan syarat yang sangat ketat. Untuk mengunjungi Sekte Pedang Jahat juga bukan tugas yang mudah. Mengesampingkan hal-hal lain, jika Su Yun memberitahu Sekte Pedang Jahat bahwa dia sendiri berasal dari benua bela diri langit dan ingin melewati alam jahat, dia mungkin akan dibunuh oleh Sekte Pedang Jahat dan mereka akan melahap jiwanya untuk mengolah pedang. Esensi untuk Sekte Pedang Jahat. Orang-orang jahat dari alam jahat menaruh dendam dengan dunia luar karena di sepatu mereka, apapun yang memiliki kehidupan adalah ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, orang-orang di luar jelas merupakan ancaman bagi mereka. Dan karena pola pikir mereka, keinginan mereka untuk mendapatkan kekuatan melampaui banyak alam lainnya. Orang-orang dari alam jahat juga lebih kuat. Dia harus memikirkan cara untuk memasuki Sekte Pedang Jahat untuk mencari sumber asal dan kembali ke benua bela diri langit. Evil Ki di depan sangat tebal, sepertinya ini adalah Evil Array yang kuat, kan? Saat Su Yun melangkah maju menuju tempat kultivasi Evil Lord Yuxie, sebuah suara muncul. Renyah, lembut dan manis. Itu adalah Ling Qingyu yang telah tertidur untuk waktu yang lama. Qingyu, kamu sudah pulih. Su Yun terkejut sebelum dia tersenyum dan bertanya. Hampir. Ling Qingyu terdengar. Melalui selubung pedang, dia mengintip dunia luar dan terkejut, apakah kita masih di alam jahat? Ya, aku masih tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan alam jahat. Kalau begitu ikuti saja metodeku untuk mengumpulkan semua bahannya lalu aku akan membantumu. Mari kita kembali. Petik 2. Aku telah memperkirakan bahwa akan memakan waktu setidaknya 3 tahun bagi aku untuk mengumpulkan semua bahan yang telah kamu sebutkan. Risikonya juga besar. Aku harus melakukan perjalanan ke seluruh alam jahat untuk mengumpulkan mereka. Ini adalah tugas yang sangat sulit. Sampai sekarang, aku memiliki metode yang dapat kita gunakan untuk meninggalkan alam jahat dengan mudah. Aku ingin mencobanya dulu. Mencoba. Metode apa itu? Ling Qingyu bertanya karena penasaran. Pertama, izinkan aku menjual cerita. Su Yun tertawa dan menurunkan jubahnya untuk menutupi wajahnya yang pucat saat dia berjalan menuju tempat budidaya Evil Lord Yuxie. Di pintu masuk, ada 2 orang jahat yang berjaga. Setiap wajah orang jahat tertanam di mata mereka. Kamu orang asing di sini. Ketika Su Yun mendekat, salah satu orang jahat itu berteriak kepada Su Yun. Suara itu serak. Aku tidak akan ada dalam waktu dekat. Su Yun mendongak untuk melepaskan banyak Evil Ki dengan wajahnya tertutup saat dia bergumam. Dia sudah menjadi penggarap jiwa roh tingkat pertama dan sangat kuat. Esensi roh jahatnya telah mencapai terobosan dan ki jahatnya kuat. Melepaskannya seperti ini, para penjaga sedikit gemetar. Orang jahat itu tidak sekuat Su Yun. Dia tidak berani menyinggung perasaannya sehingga dia terkikik dan berkata, Tuan, silakan masuk. Su Yun menundukkan kepalanya, menyingkirkan Evil Ki dan melangkah maju. Setiap makhluk yang kuat mewakili kekuatan. Mereka memiliki wilayah, pulau yang sama sekali baru, atau puncak gunung yang terbuat dari harta untuk mengklaimnya sebagai milik mereka. Ketika tanah kultivasi didirikan, semua makhluk kuat kemudian akan memanggil dan mempekerjakan orang jahat untuk melayani mereka dan melindungi mereka sehingga mereka dapat berkultivasi dengan damai.
Makhluk yang maha kuasa melindungi semua orang jahat yang datang kepada mereka. Dan bagi orang-orang jahat itu, mereka menjadi pedang dan pedang makhluk maha kuasa, kekuatan makhluk maha kuasa. Itu adalah situasi win-win bagi kedua belah pihak. Itu adalah model yang langka untuk dilihat di alam jahat. Begitu dia berada di lahan kultivasi, dia bisa melihat beberapa orang jahat duduk di alam yang lebih kecil, bermeditasi atau berkultivasi. Beberapa bahkan menggunakan ranah untuk menempatkan beberapa item untuk ditukar dengan yang lain. Itu sibuk. Beberapa orang jahat berhasil mendapatkan senjata dan bahan-bahan jahat. Mereka berkeliaran di dalam arai dan berinteraksi dengan orang-orang untuk bertukar dan mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan. Tidak ada mata uang di alam jahat. Selain mereka yang maha kuasa yang berdagang dengan dunia luar, mereka hidup seperti binatang buas. Mereka berburu untuk makanan mereka, dan bercocok tanam untuk hidup mereka. Sesederhana itu. Su Yun berjalan di antara orang-orang jahat dengan tenang saat dia melihat sekeliling. Sudah setahun sejak dia datang ke alam jahat. Awalnya, Cheng Xie akan membawanya menuju Black Evil Cave Mansion. Jadi dia tidak asing dengan orang-orang dari alam jahat. Dengan keterampilan komunikasi tingkat tinggi, dia telah membiasakan diri dengan semua strategi komunikasi yang diajarkan Cheng Xie kepadanya dan mendapatkan beberapa informasi dasar tentang orang-orang dari Sekte Pedang Jahat. Sekte Pedang Jahat tidak seperti sekte besar di benua bela diri langit. Mereka hanyalah sosok berwibawa sederhana. Mereka hidup untuk orang-orang jahat. Tentu saja, itu berbeda dari semua yang maha kuasa. Sekte Pedang Jahat akan merekrut beberapa orang jahat untuk memelihara dan mengajari mereka teknik pedang jahat mereka sendiri sehingga mereka menjadi pedang mereka sendiri. Tapi, situasi Sekte Pedang Jahat jauh lebih baik daripada figur otoritas lainnya. Meskipun orang-orang dari Sekte Pedang Jahat merasa jijik dengan orang-orang dari dunia luar, mereka terikat erat satu sama lain. Mereka memperlakukan satu sama lain dengan kejujuran tidak seperti kebanyakan orang jahat yang ingin membunuh satu sama lain sebagian besar waktu untuk mencuri harta satu sama lain dan mengambil kekuatan jahat mereka. Tercakup dalam jubah hitamnya, Su Yun berjalan maju dengan Deat Sword tergantung di pinggangnya. Matanya menerawang ke sekeliling. Akhirnya, tatapannya mendarat di suatu tempat jauh di depan di mana orang dari alam jahat di dalam barisan berbicara dengan orang lain. Pria itu mengenakan baju besi kulit merah marun, kulitnya gelap dan mata jahatnya menyala-nyala dengan api. Dia memiliki perawakan pendek dan kultivasinya kemungkinan besar dari ranah inti roh tingkat ke-6. Dia mencoba untuk menukar bunga tulang menyebarkan, miliknya dengan kelopak hitam absolut pihak lain. Tapi ada kecelakaan, pihak lain sama sekali tidak tertarik dengan bunga tulangnya yang menyebar. Su Yun mengarahkan pandangannya pada kain layar yang tergantung pada orang jahat yang lebih pendek. Kain layar itu hanya seukuran telapak tangan namun berkilauan terang di kegelapan alam jahat. Itu luar biasa dan di atasnya ada tulisan, pedang. Itu adalah logo dari segel pedang jahat. Seringkali, Sekte Pedang Jahat meminta orang-orang keluar untuk mencari sesuatu untuk ditukar. Sepertinya itu benar. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Aku ingin menukar, kelopak hitam absolut. Aku bertanya-tanya apa yang kamu inginkan untuk itu. Petik 2. Su Yun berjalan mendekat dan berkata kepada orang jahat yang duduk di Evil Array. Orang jahat itu memiliki mata merah darah. Dia memiliki lapisan tebal Evil Ki yang menyelimutinya seolah-olah dia adalah makhluk spiritual. Dia menatap Su Yun lalu dia menjawab dengan suara serak, selain racun serigala surgawi, batu hanyut pentagonal, gel crafty atau jiwa binatang onyx, aku tidak menginginkan yang lain. Oh. Su Yun mengangguk dan mengintip ke arah murid pedang roh jahat yang berdiri di satu sisi. Mengambil sepotong daging bercahaya berdarah dari cincin penyimpanannya, dia bertanya, apakah kamu tidak menginginkan hati iblis berekor 6? Apa? Orang jahat itu mendongak dengan matanya yang besar dan menatap benda di mata Su Yun. Setiap orang jahat di sekitarnya memandangnya. Iblis berekor 6 adalah harta karun di alam jahat. Meskipun kekuatannya tidak tinggi tapi itu sangat langka. Organ iblis berekor 6 sangat berharga. Mereka dapat digunakan untuk mengolah pil. Terutama hati, itu sangat berharga. Itu adalah kebetulan bahwa Su Yun bertemu dengan satu iblis berekor 6 di sepanjang jalan. Dia berhasil membunuhnya dan mengambil jantungnya. Dengan ini, dia bisa menghemat banyak perencanaan. Aku akan menukar. Aku akan menukarnya. Orang jahat itu berteriak cemas seolah-olah dia takut jika dia ragu sedikit pun, Su Yun akan berubah pikiran. Besar. Su Yun melewati hati dan mengambil kelopak hitam mutlak dari tangannya. Murid dari Sekte Pedang Jahat menyaksikan hilangnya barang yang diinginkannya. Dia tampak kecewa dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Su Yun memanggilnya. Apakah ada sesuatu? Murid itu bertanya. Aku ingin menggunakan kelopak hitam mutlak ini untuk ditukar dengan bunga tulang penyebar milikmu, bolehkah? Tanya Su Yun. Oh, orang jahat itu tampak kaget. Dia tidak pernah melihat ini datang. Kamu menggunakan hati untuk menukar kelopak hitam mutlak, itu hanya untuk mendapatkan bunga tulang yang menyebarluaskan dariku. Ya, Su Yun mengangguk. Ini, murid itu merenung tapi tetap saja, dia setuju, karena itu masalahnya, maka baiklah. Aku akan berdagang denganmu. Terima kasih banyak. Sama-sama, aku harus berterima kasih. Dalam hal nilai, bunga tulang menyebarkan, tidak dapat dibandingkan dengan kelopak hitam absolut. Aku hanya mencoba keberuntungan aku dengan menggunakan ini untuk menukarnya. Petik 2. Orang jahat itu tersenyum malu. Su Yun tidak terlibat dalam percakapan.
Dia menukar barang itu dengannya dengan sangat tulus. Dengan kelopak hitam mutlak, murid itu jelas senang. Dia ceria dan bersemangat saat dia memegang kelopak hitam absolut. Oh ya, bolehkah aku bertanya satu hal padamu? Su Yun melemparkan bunga tulang yang menyebar ke dalam cincin penyimpanannya dan mulai bertanya. Lanjutkan. Pria itu tersenyum lebar. Bagaimana cara melewati pintu sekte pedang jahat? Su Yun memotong semak-semak dan langsung ke intinya. Dengan itu, pria itu tercengang. Penjagaannya sangat tinggi sekarang. Dia mundur selangkah dan menatap Su Yun. Kemudian, dia bertanya, mengapa kamu menanyakan ini? Apakah ini pertama kalinya kamu menginjakan kaki di tanah kultivasi Evil Lord Yuxie? Petik 2. Ya, Su Yun berpura-pura dan melanjutkan, aku adalah pelayan Black Evil Lord. Saat ini aku sedang dikirim untuk meminta bantuan dari sekte pedang jahat. Aku bertanya-tanya bagaimana aku harus menuju ke sana. Jika kamu tahu, bisakah kamu memberi tahu aku? Petik 2. Su Yun sopan dan tulus. Orang jahat itu tidak bisa tidak mulai bergumam pada dirinya sendiri. Dia mungkin hanya punya niat baik kan? Lagi pula, dia hanya bertanya tentang lokasi sekte pedang jahat. Banyak orang tahu di mana sekte pedang jahat berada. Dia tidak perlu memintanya dengan sengaja. Itu hanya kebetulan murni. Memikirkan itu, pria jahat itu mengangguk dan tersenyum licik, itu bagus. Aku dari sekte pedang jahat. Apakah kamu benar-benar dari Black Evil Cave Mansion? Tentu saja. Su Yun tampak bahagia, aku tidak pernah berpikir itu akan menjadi kebetulan yang luar biasa. Besar, bisakah kamu membawaku ke sana? Jangan terlalu cepat bahagia. Apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat membuktikan diri kamu sendiri? Aku punya lencana, tapi itu direbut oleh beberapa orang jahat lainnya di sepanjang jalan. Tapi jangan khawatir, aku hanya penggarap jiwa roh tingkat pertama. Kekacauan macam apa yang bisa aku bawa? Aku hanya mencari bantuan. Aku tidak akan tinggal lama di sekte pedang jahat. Su Yun serius tapi jantungnya berdebar kencang. Jika tidak ada yang bisa membuktikan dirinya benar maka dia akan menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit. Semoga pria ini bisa membawanya ke sekte pedang jahat berdasarkan fakta bahwa dia baru saja membantunya mendapatkan apa yang diinginkannya. Kata-kata Su Yun tidak membuat pria itu memutuskan dengan cepat. Dia menundukkan kepalanya dan memikirkannya. Su Yun menatapnya dengan erat saat dia berkeringat dingin di bawah jubahnya. Setelah beberapa lama, pria itu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan membawamu ke sekte pedang jahat. 215 turnamen, subscribe Penatua. Murid sekte pedang jahat membawa Su Yun keluar dari tanah kultivasi Tuan Jahat Yuxie, langsung melewati dua gunung besar dan masuk ke lapangan terbuka. Murid sekte pedang jahat disebut Hun San. Dia baru di sekte pedang jahat dengan pengalaman kurang dari 4 tahun dan dia belum belajar banyak tentang teknik mistik pedang jahat. Untuk mengolah pedang jahatnya sendiri, dia telah mengumpulkan bahan-bahan dari semua tempat. Mulai hari ini, dia telah mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan. Yang tersisa hanyalah roh pedang. Orang-orang di alam jahat membuat harta karun. Untuk memberikan lebih banyak spiritualitas dalam harta, mereka biasanya akan menangkap beberapa orang jahat atau binatang buas dan mengekstrak semua roh dan jiwa mereka untuk dimasukkan ke dalam harta. Metode seperti itu dilarang dari benua bela diri langit, tetapi di alam jahat, itu adalah norma. Su Yun sudah terbiasa. Aku bertanya-tanya mengapa teman jahat Su ada di sini untuk mengunjungi sekte pedang. Dalam perjalanan, Hun San tidak bisa tidak bertanya. Ketika Su Yun mendengar pertanyaannya, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Hun San dan meneriakkan beberapa patah kata, sejujurnya, Black Evil Lord ingin aku menyelesaikan misi untuknya di dunia lain, tapi tuanku masih dalam pemulihan. Baru-baru ini dia akan membuat terobosan sehingga tidak nyaman baginya untuk menggunakan keahliannya untuk mengirimku ke sana. Aku hanya bisa berharap bahwa sekte pedang akan memberi aku jalan keluar kosong untuk mengirim aku ke dunia lain untuk menyelesaikan misi aku. Petik 2. Su Yun berbohong tentang perlunya sekte pedang jahat untuk mengaktifkan jalan keluar yang kosong. Keluar batal. Kamu ingin menggunakan jalan keluar kosong di sekte pedang jahat. Hun San tertegun tetapi dia bertanya balik dengan cepat. Melihat ekspresinya, hati Su Yun tenggelam. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Bergumam, sesuatu seperti itu, apakah itu sangat merepotkan? Tidak nyaman. Yah, bukannya tidak nyaman tapi kamu datang di waktu yang salah. Pintu keluar yang kosong hancur. Petik 2. 3 bulan yang lalu, Tuan Xiewu dari Sekte Pedang Jahat telah pergi ke dunia luar untuk mengumpulkan beberapa bahan tetapi tepat ketika pintu keluar yang kosong diaktifkan, dan dia akan meninggalkan alam jahat, pintu keluar yang kosong itu meledak. Master Xiewu terluka dalam proses ini. Dia belum pulih. Semua orang di Sekte Pedang Jahat diselidiki, dan menyadari bahwa ada kesalahan di alam jahat kuno di bagian atas pintu keluar yang kosong. Beberapa bahan telah hilang sehingga lubang keluarnya tidak stabil. Tuanku telah mengirim orang untuk memperbaikinya sepanjang malam, tetapi aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Seperti ini. Su Yun terkejut, tidak bisakah kamu mengatur jalan keluar kosong lainnya? Menyiapkan yang lain. Teman jahat Su, kamu tidak mengerti jalan keluar dari sekteku. Apakah kamu tahu mengapa hanya ada sedikit jalan keluar kosong di alam jahat? Karena pintu keluar kekosongan terletak di tempat-tempat di mana ada celah-celah di antara dunia. Hanya di celah-celah ini jalan keluar yang kosong dapat dibangun. Apakah kamu pikir kami tidak ingin membangun lebih banyak lagi?
Kondisi tidak cocok. Setiap hari, pintu keluar yang kosong hanya bisa menampung satu orang dan jumlahnya sangat banyak. Jadi, hanya yang maha kuasa yang bisa melewati pintu keluar kehampaan. Sebagian besar dari mereka tahu bagaimana menggunakan keterampilan mereka untuk mengirimnya sehingga mereka hanya menghemat energi mereka dengan menggunakan jalan keluar yang kosong ini. Petik 2. Aku mengerti. Su Yun terdiam. Kita akan mencapai Sekte Pedang Jahat. Aku akan menemui komandan sebentar lagi dan aku akan menyampaikan masalah ini kepadanya. Jika dia setuju, kamu hanya perlu menunggu pintu keluar yang kosong diperbaiki. Petik 2. Baiklah, aku punya banyak waktu untuk misiku, aku bisa menunggu beberapa hari. Su Yun menganggukkan kepalanya. Itu keren. Meskipun Evil Sword Sect tidak begitu dekat dengan Black Evil Cave Mansion tetapi tuan kita ditakdirkan. Aku percaya itu tidak akan menjadi masalah besar. Juga, teman jahat, kamu telah membantu aku untuk mencapai kelopak hitam mutlak. Aku pasti akan membantumu. Kata Hun San. Keduanya terus berbicara dan segera, mereka tiba di Sekte Pedang Jahat. Itu adalah gunung hitam raksasa. Tapi tepat di depan gunung hitam itu duduk sebuah patung yang tinggi dan besar. Itu adalah patung tanpa kepala, tetapi mengenakan tubuh baju besi. Di tangannya ada pedang batu besar yang diukir. Itu tampak serius dan ganas. Ini adalah penjaga Sekte Pedang Jahat, Iblis Langit tanpa kepala. Ada desas-desus bahwa ketika Sekte berada di bawah ancaman, Iblis Langit tanpa kepala ini akan hidup kembali dan memusnahkan ancaman apapun yang dia anggap cocok. Aku tidak tahu kekuatan sebenarnya, tetapi itu cukup menakutkan sehingga tidak ada orang jahat yang berani membuat kekacauan di Sekte Pedang Jahat. Petik 2. Oh. Su Yun mengangguk dan menatap pria raksasa itu. Melalui pria raksasa itu adalah jalan gunung berbatu. Mereka berjalan di atasnya dan menyadari, Sekte Pedang Jahat tidak berada di gunung tetapi tepat di dalam tengah gunung. Gunung itu mengelilingi Sekte Pedang Jahat. Dibandingkan dengan makhluk maha kuasa lainnya, Sekte Pedang Jahat jauh lebih mewah. Di antara gunung, ada beberapa paviliun gelap gulita yang diselimuti oleh Evil Arais yang berputar. Hun San telah menyebutkan bahwa Sekte Pedang Jahat menampung hampir ratusan ribu orang jahat. Itu memiliki otoritas terbesar di wilayah ini dan semua orang di sekitar mereka harus tunduk kepada mereka. Hun San, siapa yang kamu beli bersamamu? Dia bukan salah satu dari kita kan? Ketika keduanya berjalan ke Sekte Pedang Jahat, beberapa orang jahat yang sedang berbicara di sebuah gedung jauh di dalam berbalik untuk melihat mereka. Ketika mereka melihat betapa jeleknya Su Yun di bawah jubah, mereka berubah menjadi hijau. Salah satu yang lebih kuat bahkan berteriak. Hun San memberi hormat kepada kakak senior Li Guang, kakak perempuan Li Xin. Hun San membungkuk sambil berjalan ke arah mereka. Kemudian, dia melanjutkan, ini adalah teman jahatku yang berasal dari Black Evil Cave Mansion. Dia adalah wakil mereka dan dia datang untuk meminta bantuan. Sebuah bantuan. Alis jahat Li Guang mengerutkan kening, bantuan apa? Su Yun memandang Hun San. Hun San mengangguk kembali padanya dan, Su Yun harus mengulangi kebohongan yang dia buat. Itu sangat disayangkan. Li Guang menggelengkan kepalanya terus-menerus, keluar yang kosong telah rusak beberapa bulan yang lalu. Orang-orang dari Sekte Pedang Jahat sedang memperbaikinya sekarang. Jika kamu ingin menggunakannya, aku khawatir kamu harus menunggu sebentar. Petik 2. Sekte Pedang Bangsawan bersedia membiarkan aku menggunakan, aku sudah sangat berterima kasih. Tidak ada ruginya jika aku menunggu beberapa hari. Su Yun tersenyum. Dia pikir lebih baik mengatakannya dengan kata-kata yang baik ketika dia berbicara dengan orang-orang dari Sekte Pedang Jahat. Baik-baik saja maka. Li Guang mengangguk dan berkata kepada Hun San, biarkan komandan tahu. Setelah dia setuju, maka kami akan meminjamkannya kepada teman jahat ini dari Black Evil Cave Mansion. Kami juga akan mengatur agar dia tetap tinggal sampai pintu keluar yang kosong sepenuhnya diperbaiki. Petik 2. Ya, Hun San menangkupkan tinjunya dan menjawab, aku akan pergi dan bersiap sekarang. Dengan itu, dia membawa Su Yun pergi. Sangat cepat, Su Yun dibawa ke sudut barat Sekte Pedang Jahat. Itu tenang dan tenang. Ada arai jahat di bagian atas langit-langitnya. Begitu dia masuk, Hun San mengaktifkan susunan dan hembusan Evil Ki mengalir turun dari langit-langit dan memberi makan orang-orang jahat. Meskipun Su Yun dilengkapi dengan Evil Ki, dia tidak merasa itu perasaan yang baik. Setelah menenangkan Su Yun, Hun San pergi melapor kepada komandan. Memang, tidak banyak masalah dari sisi komandan. Dia kembali ke Su Yun dan hendak pergi. Setengah hari kemudian, Hun San membawa berita tentang pintu keluar kosong ke gubuk kecil. Teman jahat Su Yun. Teman jahat Hun San. Sudah sulit bagi kamu. Apakah ada pembaruan dari pintu keluar yang kosong? Ya, Hun San mengangguk, aku sudah menanyakan durasi pekerjaan perbaikan dari para senior. Mereka mengatakan kepada aku bahwa itu akan memakan waktu hingga 1 bulan. Petik 2. Sebulan. Mata Su Yun babak belur. Itu tidak dianggap terlalu panjang juga tidak pendek. Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menunggu? Sangat mudah untuk meninggalkan Sekte Pedang Jahat tetapi tidak mudah untuk masuk. Aku telah membantu kamu untuk masuk tetapi di masa depan, jika kamu masuk sendiri, itu mungkin tidak mudah. Petik 2. Su Yun mendengarkan dan mengangguk, oke. Ayo pergi, teman jahat Su Yun. Aku akan membawa kamu ke beberapa tempat di mana kamu dapat mengakses. Ingat, selain tempat-tempat ini, jangan berkeliaran di tempat lain atau kamu mungkin terbunuh secara tidak sengaja, jadi aku harap rumah gua jahat hitam tidak akan menyalahkan kami untuk itu. Petik 2. Terbunuh secara tidak sengaja.
Su Yun berkeringat dingin. Dalam konteks benua bela diri langit, dia kemungkinan besar akan mendapatkan kuliah atau hukuman. Memimpin Su Yun, mereka pergi ke tempat-tempat yang bisa mereka kagumi pemandangannya. Satu-satunya tempat yang unik adalah alun-alun. Itu adalah tempat di mana orang-orang dari Sekte Pedang Jahat beristirahat. Beberapa orang jahat mengobrol saat mereka beristirahat. Selain beberapa tempat ini, tidak ada tempat yang bisa dia kunjungi. Su Yun mengerti metode Hun San tapi itu mungkin bukan niat Hun San. Kemungkinan besar itu adalah keputusan komandan. Bukan karena itu mengganggunya. Daripada berkeliaran, Su Yun lebih suka tinggal di gubuk kecil dan berkultivasi. Esensi roh jahatnya telah tumbuh dalam jumlah dan kekuatan. Dia perlu terus mengolah esensi roh bumi dan esensi roh lainnya atau esensi roh di tubuhnya tidak akan dapat menemukan keseimbangan, dan kekuatan sejatinya akan didominasi oleh esensi roh jahat. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan gaib raja, dia mungkin tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Setelah tur selesai, Hun San pergi. Su Yun kembali ke gubuk kecil sendirian. Pertama, dia memasuki gubuk dan melepas salah satu bahan yang menempel di langit-langit tempat Evil Array akan menghentikan Array. Kemudian, dia bermeditasi di dalam gubuk dan mengaktifkan spirit esensnya. Tentu saja, kali ini, dia hanya mengaktifkan esensi roh normal dan esensi roh bumi. Tidak sekalipun dia menyentuh esensi roh jahat. Ki-nya mulai mengalir dengan lembut dan lancar di semua bagian saluran ki-nya. Dia sangat berhati-hati dengan gerakannya karena dia takut untuk mengekspos dirinya sendiri. Itu akan menimbulkan masalah. Dengan hati nurani yang bersih, Ki mengambang seperti awan, karakter yang lurus dan kesetiaan, aku akan menjelajahi bumi dan di antara langit, aku akan berada di mana-mana. Saat Su Yun sedang bermeditasi, ada suara menenangkan yang keluar dari sarung pedang. Itu adalah Ling Qingyu. Dia terkejut. Tapi seolah-olah nyanyian itu seperti manual teknik, dia segera melantunkan seperti Ling Qingyu. Mengikuti nyanyian, dia menggerakkan Ki-nya. Dalam sekejap, Ki mulai menjadi berantakan tetapi kemudian, ia menjadi tenang dengan cepat. Tidak ada prosedur untuk itu tetapi mengikuti postur meditasi. Pada saat itu, Su Yun merasa ada jejak samar penyempurnaan Ki-nya yang semakin dalam. Dia merasa baik, saat dia melayang dengan hati-hati. Esensi roh jahat benar-benar dimatikan. Pada saat itu, dia tidak bisa merasakan satu inci pun dari esensi roh jahat. Seolah-olah dia kembali menjadi manusia dan tidak ada hubungannya dengan iblis. Menjaga keadaan pikiran ini, Su Yun terus bermeditasi selama setengah hari sebelum dia berhenti. Saat ini, seolah-olah saluran Ki-nya terbuat dari batu giok saat berkilau dan bersinar. Dia super energi dan ada warna di wajahnya. Terima kasih. Dia menghela nafas dan tersenyum pada sarung pedang. Ling Qingyu tidak menjawab seolah-olah dia terlalu malas untuk melakukannya. Su Yun hanya tertawa. Dia tidak keberatan. Kemudian, terus seperti ini selama beberapa hari berikutnya. 10 hari kemudian, Ki-nya telah mencapai terobosan. Su Yun menyadari bahwa dia dapat sepenuhnya melantunkan manual teknik dan meningkatkan esensi rohnya dan mencapai status penggarap jiwa roh tahap kedua. Saat itu, dia akan terus berkultivasi. Dia mendengar keributan di luar gubuknya yang selalu tenang selama 10 hari terakhir. Cepat, pergi ke alun-alun. Kakak senior Tu dan kakak senior Ji akan bertanding. Pergi dan lihatlah. Kompetisi pedang jahat. Ya ampun, keduanya adalah jenius dari Sekte Pedang Jahat. Mengapa mereka berdebat? Petik 2. Jika kamu akan berdiri di sana dan berpikir, kamu mungkin kehilangan kesempatan untuk menyaksikan sesuatu yang hebat. Suara gemerincing terus berlanjut. Mereka terdengar cemas. Kata-kata itu sampai ke telinga Su Yun. Ia terkejut mendengarnya. Kompetisi pedang jahat. 216 api di dalam hati, subscribe Penatua. Meneguk, Su Yun menegakkan tubuh dan berhenti menghasut esensi roh dan esensi roh bumi, dan mengaktifkan esensi roh jahat sehingga tubuhnya memancarkan ki jahat. Kemudian, dia memegang jubahnya dan berjalan keluar dari gubuk menuju alun-alun. Ada orang jahat yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun tetapi hanya beberapa dari mereka yang memiliki kultivasi tinggi, sedangkan sisanya hanyalah penggarap inti roh. Hanya ada segelintir penggarap jiwa roh, tetapi 2 ahli penggarap jiwa roh tahap kelima berdiri di tengah. Setiap orang jahat mengelilingi mereka dengan penuh harapan. Pedang jahat. Su Yun berjalan mendekat. Reputasi Sekte Pedang Jahat sudah terkenal dan dia bertanya-tanya seperti apa teknik mistik pedang jahat mereka yang terkenal itu. Dia bersemangat hanya dengan memikirkannya. Kamu orang dari Black Evil Cave Mansion yang di bawah Hun San. Sebuah suara muncul tiba-tiba dari punggung Su Yun. Dia berbalik untuk melihat Li Guang dan Li Xin yang telah disambut oleh Hun San sebelumnya. Mereka berjalan ke arahnya saat orang-orang jahat lainnya menyapa mereka. Ya, benar. Su Yun mengangguk dengan tenang. Apakah kamu tertarik dengan teknik pedang dari sekte kami? Li Guang sombong. Ya, sedikit. Karena aku juga menggunakan pedang. Su Yun mengangkat jubahnya untuk mengekspos Death Sword yang hitam pekat. Ketika pola licik dari Death Sword terungkap, Li Guang dan yang lainnya gemetar seolah-olah pedang ini akan melahap mereka. Kamu menggunakan pedang ini? Ya. Itu terlihat sangat bagus. Tanpa sadar, Li Guang merasa gugup saat dia menelan ludahnya. Kemudian, dia melanjutkan, karena kamu di sini, maka kami tidak akan menutupinya. Kamu akan dapat menyaksikan 2 senior berdebat dan kamu dapat menyaksikan keajaiban teknik sekte pedang jahat. Dia terdengar bangga. Jelas, Li Guang berusaha pamer.
Su Yun tetap diam saat dia menatap kedua pria itu. Saat ini, kedua pria itu telah mengeluarkan pedang jahat mereka. Dalam posisi menyerang, ujung pedang mereka menghadap ke bawah. Tapi aku penasaran, kupikir aku mendengar kakak senior Tu pergi misi beberapa bulan yang lalu dan baru kembali baru-baru ini kan. Mengapa dia memanggil kakak senior Ji untuk sesi sparring? Yah, bukankah itu karena kakak senior Ji adalah lawan yang baik? Satu orang jahat dengan lembut menjelaskan, kakak senior Tu memiliki salah satu teknik pedang jahat tingkat tertinggi di antara para murid sementara kakak senior Ji selalu melihat kakak senior Tu sebagai panutan dan tujuan. Sekarang kakak senior Ji telah menguasai beberapa teknik pedang, mengapa dia tidak menantang kakak senior Tu? Kemudian lagi, daripada marah pada kakak senior Ji, kakak senior Tu setuju secara spontan. Dia sangat menginspirasi. Teknik pedang senior Brother Tu melampaui mayoritas. Seperti yang diharapkan dari kakak senior kita. Jika aku bisa bermitra dengan kakak senior Tu untuk berkultivasi, itu akan luar biasa. Adik perempuan, aku juga tidak terlalu buruk. Pertimbangkan aku. Pergi. Beberapa orang jahat mengobrol. Tapi tidak lama sebelum tatapan mereka kembali ke kedua pria itu. Su Yun menenangkan dirinya saat dia menguping percakapan. Dari percakapan mereka, dia tahu pria yang berdiri di sebelah kiri, mengenakan tubuh baju besi hitam dan rambut panjang yang indah menutupi salah satu matanya adalah kakak laki-laki Ji Yanyong. Sudah 20 tahun sejak dia menginjakkan kaki di sekte pedang jahat. Saat ini, dia berada di tahap kelima Spirit Soul Cultivator. Di seberangnya, adalah seorang pria dengan janggut dewasa yang ditutupi dengan jaket kulit. Dia adalah kakak senior terkenal Tu Bailey. Seperti Ji Yanyong, dia telah berada di sekte pedang jahat selama sekitar 20 tahun tetapi kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Ji Yanyong, dia adalah penggarap jiwa roh tahap ke-7. Bukan hanya karena Tu Bailey berbakat tetapi karena semua kesulitan dan kesempatan yang dia miliki saat dia berkultivasi. Keluarkan pedangmu, adik laki-laki Ji. Beritahu aku bahwa kamu tidak bermalas-malasan selama periode waktu ini. Tu Bailey berteriak dengan suara seraknya. Ji Yanyong melotot saat niat untuk bertarung memenuhi tubuhnya. Dengan teriakan, dia maju dengan pedangnya yang penuh dengan Evil Ki. Saat dia maju ke depan, dia mendengar suara gemerincing. Itu berasal dari pedang di tangannya. Jantung Su Yun berdetak kencang. Suara apa itu? Semua orang jahat berdiri menonton seolah-olah itu normal. Dan tiba-tiba, roh jahat yang ganas melompat keluar dari pedang Ji Yanyong. Roh jahat itu tingginya sekitar 3 meter dan tubuh bagian bawahnya terhubung dengan pedang. Roh jahat itu menjulurkan cakarnya ke arah Tu Bailey. Apa? Ini pedang jahat. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak buruk. Li Guang tampak arogan sambil tersenyum, namun, ini baru permulaan. Dengan ketukan ringan di kakinya, Tu Bailey melayang mundur seperti daun yang jatuh. Dia meraih jauh ke dalam cincin penyimpanannya dan mengeluarkan pedang lebar 1 meter, dan dia menebasnya ke tanah dengan keras. Sejumlah besar Evil Ki mulai melonjak keluar dari dalam tanah segera untuk membentuk Evil Array. Ketika Evil Array terbentuk, lebarnya hampir 100 meter menutupi Ji Yanyong dalam sekejap. Kemudian, pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya menusuk dari dalam Evil Array seperti paku. Langkah pertama dari manual pedang jahat, kuku pedang jahat. Seseorang bersorak. Kakak senior Tu, kamu meremehkanku. Bukankah kamu sudah menguasai langkah keempat? Gunakan jurus terkuatmu untuk mengalahkanku. Mengacungkan pedangnya untuk gerakan kedua, Ji Yanyong berteriak. Cakar roh jahat itu mulai berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi seolah-olah sedang membentuk tornado di pedang hitam. Tu Bailey tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Dia terus mengayunkan pedang raksasanya dan memotong ke arah array jahat hitam terus-menerus. Setiap kali dia memotong, Evil Ki pada pedang akan meresap ke dalam tanah dan seketika, akan ada perubahan pada Evil Array. Pedang hitam mulai menghilang tetapi Evil Ki semakin kuat. Ji Yanyong tampak curiga saat dia maju ke depan saat berubah menjadi sinar asap hitam dengan pedang mengarah ke Tu Bailey. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang ternganga, dia bergerak lebih cepat dari kecepatan suara. Ketika asap hitam mendekati Tu Bailey, itu berubah menjadi 10 binatang buas, mengelilinginya. Mereka masing-masing memegang pedang besar saat mereka menebas Tu Bailey secara tidak manusiawi. Evil Ki naik ke tingkat yang sama sekali baru. Tanpa beberapa napas, pedang yang tak terhitung jumlahnya dipotong. Dalam sepersekian detik, Tu Bailey dikelilingi oleh pedang. Penindasan pedang jahat. Tapi Tu Bailey tidak tegang. Sebagai gantinya, dia mengacungkan pedang besarnya dengan ringan dan segera, susunan besar yang dia beri makan Evil Ki dengan menyerah pada binatang buas dan mengurung mereka dengan erat. Setelah binatang jahat dipenjara, mereka segera bubar, meninggalkan jati diri Ji Yanyong tapi dia sudah terperangkap di dalam ki jahat ini dan telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pemenangnya diputuskan. Semua orang yang melihat sesi sparring ini menghela nafas lega. Adik laki-laki, kamu masih perlu berlatih lebih banyak. Tu Bailey tertawa saat dia melepaskan pedang raksasa di tangannya. Ji Yanyong berjuang untuk beberapa saat kemarahan menyelimuti matanya tapi dia tetap terdiam. Meskipun sesi sparring berakhir dengan cepat, kekuatan Tu Bailey terukir di benak semua orang. Semua orang bersorak untuknya. Su Yun, yang berdiri di belakang kerumunan memiliki matanya yang menyala-nyala. Jika aku bisa mendapatkan manual pedang jahat ini, aku benar-benar bisa mendominasi dunia.
Tapi, alam jahat mengucilkan dunia luar. Dan begitu juga Sekte Pedang Jahat. Dia adalah orang dari benua bela diri langit, dan tidak akan pernah bisa memasuki Sekte Pedang Jahat. Su Yun tergerak tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berbalik untuk pergi, meninggalkan Li Guang dan yang lainnya merasa aneh. Meskipun Ji Yanyong telah gagal, dia tidak berkecil hati. Dia telah menawarkan tantangan kedua dengan Tu Baili pada hari berikutnya. Tu Baili tidak menolak, melainkan menerima. Su Yun mendengar berita itu dan menunggu di alun-alun lebih awal. Segera, sejumlah besar penonton muncul. Ji Yanyong tidak puas. Dia mengeluarkan teknik pedang jahat terkuatnya. Evil Ki itu kejam seolah-olah ingin mengacaukan Tu Baili. Tapi, Tu Baili memiliki pertahanannya. Dia menggunakan 3 teknik dari belakang ke belakang untuk meredakan serangan Ji Yanyong. Dengan serangan keempat, Ji Yanyong dikalahkan. Mata Su Yun terpaku pada setiap gerakan yang dilakukan Tu Baili. Mengaktifkan mata ilahi skala surgawi, dia menganalisis setiap inci dari ki roh jahat yang dia gunakan. Su Yun sangat fokus pada Tu Baili. Tapi, Ji Yanyong dikalahkan terlalu cepat. Su Yun sangat kecewa. Pada hari ketiga, Ji Yanyong menawarkan sesi sparring lagi. Namun kali ini, Tu Baili bertekad untuk membuat Ji Yanyong kalah telak agar pria ini bisa memahami perbedaan di antara mereka berdua. Saat keduanya bertarung, Tu Baili mengayunkan pedang besarnya secara langsung untuk mengungkapkan Evil Ki yang menakjubkan dan seperti gelombang yang menabrak Ji Yanyong. Su Yun melihat gerakan itu dan benar-benar terpana. Ji Yanyong bahkan tidak bergerak dan dia benar-benar dikalahkan oleh Evil Ki ini. Jika bukan karena belas kasihan Tu Baili, dia pasti sudah mati sekarang. Dengan sesi sparring, Ji Yanyong akhirnya mengerti seberapa jauh jarak mereka dan dia tidak pernah berani menantangnya lagi. Tapi Su Yun ragu-ragu tentang itu. Hatinya terbakar dengan nyala api yang tidak bisa dipadamkan dan nyala api itu berkobar. Itu adalah perasaan yang tak tertahankan. Mereka terlalu jauh. Meskipun Bro Ji Yanyong adalah seorang ahli tapi dia masih tidak bisa menang Bro Tu Baili. Kemarahan Bro Tu Baili terlalu baik. Jika itu aku mungkin akan kesal. Kali ini, Bro Ji mungkin akan lebih sabar dalam berkultivasikan. Orang-orang jahat berdiskusi saat mereka bubar. Melihat Ji Yanyong yang putus asa, Tu Baili tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum dia menyimpan pedangnya dan pergi. Saat itu, sebuah suara terdengar. Kakak senior Tu Baili, seni pedangmu rumit dan aku mengagumimu untuk itu. Aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk bertanding denganmu. Dengan itu, semua orang jahat yang belum pergi menoleh untuk melihat dan satu persatu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Itu adalah Su Yun. Hei, bajingan yang datang dari Black Evil Cave Mansion. Apa tingkat kultivasi kamu? Petik 2. Seseorang berteriak. Alam jiwa roh tahap pertama. Jawab Su Yun. Apakah kamu tahu di tingkat kultivasi saudara senior Tu? Alam jiwa roh tahap ke-7. Lalu mengapa kamu menantang saudara senior kami Tu tanpa mengenali batasmu sendiri? Seseorang mengejek. Namun, Su Yun tidak terpengaruh, aku hanya meminta pertukaran. Bukan pertempuran. Kita berbicara tentang seni pedang dan bukan tingkat kultivasi. Selain itu, bukankah kultivasi kakak senior Ji lebih rendah dari kakak senior Tu? Kenapa dia bisa berdebat dengan kakak senior Tu dan aku tidak? Apakah karena aku orang luar? Apakah ini cara yang dilakukan di Sekte Pedang Jahat? Ini, pria itu terdiam. Tu Baili tertawa untuk memecah ketegangan. Bajingan, kamu dari Black Evil Cave Mansion kan? Apakah kamu menggunakan pedang juga? Memhem, Su Yun mengangguk. Tapi penguasa Black Evil Cave Mansion tidak menggunakan pedang. Dia mungkin mengajarimu teknik yang tidak berhubungan dengan pedang. Aku tidak tahu bagaimana teknik pedang kamu, tetapi aku yakin kamu tidak cocok untuk teknik pedang jahat. Pikirkan dengan benar, apakah kamu benar-benar ingin berdebat dengan aku? Petik 2. Tentu saja, Su Yun terdengar bertekad. Besar, aku akan memberimu kesempatan kalau begitu. Petik 2. Tu Baili memotong obrolan ringan dan melambai untuk memberi isyarat agar semua orang memberi ruang bagi mereka. Kemudian, dia mengeluarkan pedangnya dan menatap Su Yun. Mengangguk, Su Yun mundur beberapa langkah dan mengeluarkan 2 pedang dari sarung pedangnya, dengan ujung pedang mengarah ke bawah. 1000 pedang dalam dan pedang naga terukir. Deat Sword di sisi lain digantung di sisi lain pinggangnya. Kamu menggunakan 2 pedang. Tu Baili terkejut saat itu, dia tersenyum, itu menarik. Ayo, bajingan, keluarkan teknik pedang terkuatmu. Oke. Bergumam, Su Yun melemparkan kedua pedangnya ke udara dan menuju Tu Baili. Semua orang terkejut melihat adegan ini berlangsung. Terutama Tu Baili, jantungnya berdebar kencang. Melempar pedang. Apa yang dilakukan bajingan ini? Tanpa banyak berpikir, kedua pedang itu terbakar. Itu berbau dengan ki jahat yang begitu kuat dan perkasa. Sungguh ki jahat yang mengejutkan. Bagaimana orang ini adalah penggarap jiwa roh tahap pertama? Mustahil, dia harus setidaknya menjadi penggarap jiwa roh tahap ketiga untuk memiliki ki jahat seperti itu. Tu Baili berpikir keras. Kemudian, adegan mengejutkan lainnya terjadi. Kedua pedang yang dilempar ke udara tiba-tiba menjadi stabil dan tetap di udara, dengan ujung pedang mengarah ke Tu Baili. Kemudian, seperti panah tajam, mereka menembus udara menuju Tu Baili. 217 Satu lompatan ke tahap ke-7, Subscribe Penatua.
Teknik pedang apa itu? Tu Bailey terkejut. Dia mengayunkan pedang besarnya dengan cemas, menebas ke tanah dalam bentuk busur bulan purnama. Mendering. Evil Ki muncul dari tubuh pedang dan dengan cepat, berubah menjadi armor ki hitam seperti cangkang untuk menutupinya. Mendering. Kedua pedang itu bertabrakan dengan baju besi ki tetapi mereka tidak berhasil menembusnya. Su Yun memelototi teknik pedang Tu Bailey saat kecurigaan memenuhi matanya. Tu Bailey kemudian menyebarkan baju besi ki-nya dengan mengangkat bahu saat pedang besarnya mulai berdentang. Kemudian sesosok roh muncul dari pedang besarnya, menari-nari di sekitar pedang itu dan menjulurkan cakarnya bersamaan dengan pedang itu. Saat pedang bergerak, cakarnya menari, membentuk tornado. Meski Su Yun bisa bermanuver dengan dua pedang, lawannya hanya menggunakan satu pedang, dan sepasang cakar. Serangan tiga cabang ini menakutkan. Saat pedang ganda itu terbang, pedang itu jatuh ke depan. Roh itu berputar gila-gilaan seolah-olah di luar kendali. Dengan cakarnya yang terentang, kedua pedang itu tidak bisa melewati mereka. Bajingan, hanya itu yang kamu punya. Tu Bailey mengejek. Kemudian, mengangkat tangannya, roh di pedang tiba-tiba meledak dan berubah menjadi tangan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka meraih Su Yun. Itu sangat aneh. Di benua bela diri langit, siapa yang akan melihat teknik pedang seperti itu? Ekspresi Su Yun sedikit berubah. Mundur dengan cepat, dia menahan kedua pedangnya untuk menghentikannya agar tidak berputar. Tiba-tiba, mereka pergi untuk cakar jahat. Tapi, saat cakar jahat itu terkoyak, Tu Bailey menyerang dengan pedangnya. Dong! Pisau naga 1000 dalam dan terukir menahan serangan Tu Bailey saat lantai retak, mengirim Su Yun 100 mil di bawah tanah. Apa kekuatan yang kuat? Tapi, itu bukan kekuatan maksimal Tu Bailey. Pasti ada teknik yang lebih kuat yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Mata Su Yun menjadi gelap saat dia menggunakan esensi roh jahatnya. Seperti kuda yang lepas kendali, Evil Ki-nya menyembur dan tumbuh dengan kuat. Dong! 1000 pedang dalam menghindar 3 kali sebelum meledak 3 kali lagi, menciptakan kekuatan yang kuat untuk membelah pedang menjadi 2. Hah! Semua orang terkesiap. Tingkat kultivasi Su Yun jauh lebih rendah dari Tu Bailey, tapi dia mampu melawan kekuatan Tu Bailey. Tu Bailey juga kagum tapi dia merasa ada yang tidak beres. Melihat Tousan Deep Sword di tangan Su Yun, dia mengerutkan kening, pedangmu sepertinya tidak melepaskan Evil Ki. Ki apa itu? Ini adalah ki roh ilahi sejati. Kamu mendapatkannya dari seorang seniman bela diri dari dunia luar. Su Yun berbohong tetapi jantungnya berdetak kencang. Sepertinya orang jahat dari alam jahat memiliki intuisi yang sangat kuat. Tu Bailey tidak terganggu oleh itu. Dia tersenyum dan berkata, aku mengerti. Kekuatanmu tidak terlalu buruk. Meskipun kamu hanya seorang penggarap jiwa roh tahap pertama tetapi kamu mampu melawan ahli tahap kedua. Kamu bahkan mungkin setara dengan kultivator tahap ketiga. Ini menarik. Kamu benar-benar lawan yang pantas dihormati. Dengan lawan sepertimu, aku mungkin harus menggunakan kekuatan penuhku. Oke. Sambil memegang erat pedangnya, dia menjawab. Kalau begitu terima seranganku. Tu Bailey menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba, Evil Ki yang berbau busuk dari tubuhnya berhenti mengalir. Sebaliknya, pedang besarnya ditutupi dengan begitu banyak Evil Ki sehingga hampir menutupi pedang itu sepenuhnya. Su Yun hanya merasakan hawa dingin di punggungnya seolah-olah udara di sekitarnya menjadi diam. Ketika dia melihat kembali ke Tu Bailey lagi, dia merasa dunia sudah terbalik. Penindasan pedang jahat. Tidak, itu seharusnya jauh lebih kuat daripada penindasan pedang jahat. Dengan gerakan ini, orang-orang di sekitar mereka berseru ketika beberapa dari mereka menahan napas saat mereka menatap pemandangan ini dengan bingung. Mati. Terkalahkan. Jatuh ke titik terendahmu. Mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu akan mendapatkan keabadian di tangan pedangku. Semut yang tercela, bodoh, menyedihkan. Perlahan-lahan, nyanyian hipnosis mulai berjalan menuju telinga Su Yun. Seperti palu, mereka berulang kali menyerang jiwanya. Su Yun hanya merasa seolah-olah pikirannya akan dikaburkan oleh mereka, saat dia kehilangan kesadarannya untuk sesaat. Kemudian, tepat saat dia akan kehilangan akal sehatnya, Tu Bailey bergerak. Dia berubah menjadi bola asap hitam dan menyerbu ke arahnya. Su Yun menegang dan menggigit lidahnya saat dia mengangkat kedua pedangnya untuk membela diri. Tapi asap hitam menembus dengan kekuatan badai. Asap hitam menutupi Su Yun dan menjebaknya di dalam. Di sekelilingnya benar-benar gelap. Mengulurkan jari-jarinya, dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Tapi pada saat itu, sejumlah besar siluet pedang tebal meledak. Mereka menembak dari awan ke awan seperti kilat dan menuju tubuhnya. Mengepalkan gigi ini, dia mengayunkan kedua tangannya untuk menghasut Tousan Deep Sword dan Engravet Dragon Blade untuk berputar di sekelilingnya. Saat dia memegang tangannya dengan keras, pedang itu berputar untuk melawan pedang tebal besar yang menyerang ke arahnya. 3 pedang terjalin bersama saat mereka meledak dengan niat pedang yang ganas. Pedang ini meningkat keluar seperti gelombang yang mengamuk saat orang-orang jahat yang menonton mundur dengan cepat hanya untuk mendengar beberapa ledakan yang terjadi di dalam asap hitam. Adegan itu tak terlupakan seolah-olah guntur yang mengerikan mendarat di depan mereka. Semua orang yang menonton terkejut. Su Yun kelelahan. Meskipun pedang Tu Bailey besar dan berat, dia kehabisan ide, seolah-olah tidak ada yang berpengaruh sama sekali. Dalam asap hitam, Tu Bailey tertawa. Surga mengejek kejahatan.
Sebuah pedang menembus saat berdesir dengan segudang keluhan dari roh jahat. Mendering. Thousand Deep Sword dan Engravet Dragon Blade memblokirnya dengan tergesa-gesa. Langit penuh darah. Pedang besar itu melahirkan banyak darah ki seolah-olah sedang mencabut cambuknya. Yang benar dan yang jahat tidak pernah hidup berdampingan. Siapa bilang Dao yang benar itu tidak jahat? Siluet pedang itu membesar secara tiba-tiba dan berubah menjadi manik dan ganas. Langit dan bumi tidak adil, jadi, rohku jahat. Jika ada keadilan di langit dan bumi, rohku tidak akan jahat. Di alam kejahatan, dari mana keadilan atau kepolosan berasal? Selama hatiku mengandung keadilan, aku akan selamanya menjadi diriku yang jahat. Saat Tubaili melantunkan, seolah-olah pedang itu telah tercerahkan. Mendengar kata-katanya, itu mulai menjadi gila. Seluruh pedang tampak berubah menjadi jiwa hitam yang panjang saat menebas tanpa tujuan. Bahkan jika Suyun ditutupi oleh Thousand Deep Sword dan Engravet Dragon Blade, dia tidak akan bisa menangkisnya. Bekas luka yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tubuhnya. Dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi, dia tidak stres karenanya juga tidak merasakan sakit. Sebaliknya, kata-kata Tubaili menyentuh bagian terdalam hatinya. Setiap kata, setiap vokal. Bukankah dia sendiri yang melewati semua itu? Keadilan. Keadilan adalah lelucon terbesar di dunia ini. Itu seperti kain, menutupi semua keburukan di dunia. Selama hatiku mengandung keadilan, aku akan selamanya menjadi diriku yang jahat. Hahaha, bagus. Dikatakan dengan baik, aku akan menjadi diriku yang jahat. Tiba-tiba, mata Suyun bersinar merah saat darahnya mendidih. Pedang di tangannya mulai menjadi gila. Awalnya, Tubaili bisa melukainya, tapi saat ini, Suyun bekerja sama dengan pedang. Saat siluet pedang semakin padat, mereka terbang semakin kacau. Duduk di belakang, Tubaili merasa seolah-olah dia tidak kompeten saat menonton teknik pedang Suyun. Dalam sekejap, Suyun tampak tercerahkan. Sangat cepat. Itu sangat aneh. Bajingan ini tidak sederhana. Tubaili berpikir. Kemudian, kedua pedang itu menumpuk dan segera, dia berhasil menangkap Tubaili yang tersembunyi di antara asap hitam dan dia menyerbu. Suara melengking terdengar dari ujung pedang seolah-olah itu berteriak. Oh sial. Jantung Tubaili berdebar kencang dan keras saat dia dengan cepat menarik pedangnya kembali untuk menangkisnya. Namun setelah mendengar ledakan, asap hitam itu meledak. Dua bayangan muncul dari asap hitam dan mereka mundur dengan cepat. Warna terkuras dari wajah Tubaili saat dia tersandung beberapa langkah ke belakang dan jatuh ke tanah tetapi Suyun di sisi lain, mau tidak mau mundur terus-menerus saat dia menikam Thousand Deep Sword dan Engravet Dragon Blade ke tanah untuk menstabilkan diri. Dia memuntahkan seteguk darah dan terengah-engah seolah-olah dia telah mencapai batas maksimalnya. Dia mendongak saat mata merah itu memudar. Semua esensi roh jahatnya telah dimatikan dan dia tidak lagi menghasilkan ki apapun. Saat ini, dia tidak berbeda dari manusia biasa. Aku kalah. Suyun melihat retakan pada Thousand Deep Sword dan Engravet Dragon Blade saat dia mengakui kehilangannya. Tapi dia lebih bahagia dari sebelumnya. Teknik pedangmu, kamu sangat kuat. Tubaili menyeka keringat di dahinya dan memuji, ini ki kamu yang tidak bisa bersaing dengan aku. Jika kamu memiliki tahap kultivasi aku, kamu pasti akan menang melawan aku. Kamu tahu, kami berbeda 7 tahap. Petik 2. Tepat pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa kekuatan Suyun lemah. Itu normal untuk mengeluarkan tantangan jika tahap kultivasi mereka berbeda antara 1 atau 2 level. Tapi ada harta yang bisa membantu mereka, dan mereka bisa menggunakan teknik mistik untuk membantu mengisi kekosongan. Tapi ini bukan hanya perbedaan 1 tahap. Jika jarak antara 2 lawan adalah 2 tahap, itu aneh. Pemenangnya jelas diputuskan jika lawannya terpisah 3 tahap. Tidak perlu berdebat. Sampai sekarang, tidak ada yang pernah menantang seseorang dengan 3 tahap terpisah. Ji Yong tidak terkecuali. Dia hanya berjarak 2 tahap. Tapi Suyun, dia menantang seseorang yang 7 tingkat lebih tinggi darinya dan dia memaksa Tubaili sampai kehabisan akal. Dia luar biasa dan berani. Tidak ada yang berani melakukan apa yang dia lakukan. Suasana hening saat mereka menatap Tubaili yang kelelahan. Banyak yang mengira itu masih mimpi karena mereka terlihat tidak percaya. Suyun menarik napas dalam-dalam dan menatap Tubaili, meskipun aku gagal, tapi aku tidak puas. Aku memiliki banyak teknik mistik lain yang belum aku gunakan. Kakak senior Tu, maukah kamu bertarung denganku lagi? Petik 2. Tubaili mendengar dan tertawa terbahak-bahak, kenapa aku tidak, tapi kamu jelas tidak bisa bertarung lagi. Kamu telah menggunakan terlalu banyak energi kamu. Kamu mungkin baru akan pulih setelah 10 hari hingga setengah bulan kemudian. Mengapa kita tidak bertemu di sini lagi setengah bulan kemudian? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan perbedaan di antara kita berdua. Tidak masalah. Suyun mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya yang pucat di bawah jubah. Semua orang melihat sepasang mata yang penuh dengan evil ki. Tapi, lebih baik kita pindah ke tempat yang lebih terstruktur. Jika kita bertarung di sini, kita mungkin akan menghancurkan tempat ini. Tidak masalah, di mana kamu menyarankan? Seharusnya ada tempat latihan pedang khusus di sekte yang begitu muliakan. Apa? Di lapangan bela diri? Tentu. Bagus, tapi untuk mempersiapkan pertarungan itu, kupikir aku akan berlatih di sini sebentar dan pulih. Aku ingin tahu apakah kamu akan mengizinkan aku memasuki lapangan bela diri untuk berlatih. Petik 2.
Su Yun bertanya dengan santai tetapi hatinya waspada. Inilah mengapa dia ingin bertukar tangan dengan Tu Bailey. Tidak, ketika dia menanyakan itu, sebuah suara segera terdengar dari samping. Semua orang kembali ke kenyataan saat mereka semua menoleh untuk melihat siapa itu adalah Li Guang. Tu Bailey sedikit tidak senang, mengapa tidak, Li Guang? Kakak Tu. Li Guang berjalan mendekat sambil menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada serius, daerah bela diri dipenuhi dengan murid sekte pedang kita. Dengan dia berlatih di sana, bukankah dia akan mengganggu murid-murid kita? Ada makna yang mendasari kata-katanya. Su Yun menuju ke sana untuk berlatih juga. Bagaimana dia akan mengganggu mereka? Bukankah sesederhana menambahkan satu orang lagi? Apa yang membuat keributan besar? Apakah kamu takut dia akan mencuri teknik pedang jahat kita? Aku bahkan akan senang jika dia mempelajarinya. Teknik pedang jahat kita akan menjadi agung baginya, tuan kita juga akan senang. Li Guang, kami terlalu berhati-hati. Dan karena itu, banyak makhluk maha kuasa tidak mau bekerja dengan kita. Jika ini terus berlanjut, itu akan merugikan kita. Aku akan menyetujui ini. Saudara Su Yun, kamu harus pergi ke lapangan bela diri untuk berlatih. Itu luas di sana, dan kamu dapat membebaskan kaki dan tangan kamu. Jika ada yang mengusirmu, kau bisa datang dan memberitahuku segera. Aku akan membiarkanmu memutuskan. Tu Bailey menamparkan dadanya saat dia berkata kepadanya. Terima kasih banyak, kakak senior Tu. Su Yun menangkupkan tinjunya dengan cepat dan berterima kasih padanya dengan rasa terima kasih. Li Guang menatap Su Yun sambil menggelengkan kepalanya. Tu Bailey melambai dan berbalik untuk pergi. Su Yun menopang tubuhnya yang lemah saat dia berjalan kembali ke rumahnya dengan pincang. Selesai. Su Yun lemah, tetapi dalam pikirannya, dia sangat gembira. 218 Tuan Pencuri, subscribe Penatua. Luar biasa, itu luar biasa. Dalam sepersekian detik, aku benar-benar dapat meningkatkan kekuatan pedang aku ke tahap yang menakjubkan. Apakah itu bagian dari teknik pedang jahat? Di gubuk kecil, dia membuka matanya ketika dia sedikit pulih. Dia sedikit emosional. Selama hatiku mengandung kejujuran, aku akan tetap menjadi diriku yang jahat. Memikirkan kata-kata itu saja sudah cukup untuk membuat darahku mendidih. Sekarang, aku akan menunggu. Su Yun bergumam saat matanya berkobar dengan penuh semangat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan terus bermeditasi. Meskipun dia memiliki pertarungan besar yang berlangsung sepanjang hari, dia tidak lelah. Dia hanya merasa lemah dan dia perlu pulih dengan cepat sehingga dia bisa pergi ke lapangan bela diri besok. Dia hanya punya waktu setengah bulan, dan waktu terus berjalan. Dia harus belajar apapun yang bisa dia pelajari. Dududu. Saat itu, terdengar ketukan dari pintu. Su Yun terkejut. Secercah keraguan melintas di matanya saat dia pergi ke depan untuk mengambil jubahnya untuk menutupi wajahnya sebelum dia menuju ke pintu. Ada seorang pria kokoh dengan baju kulit berdiri di luar. Pria kekar itu tersenyum dengan kendi kerangka berisi anggur saat dia berkata dengan suara seraknya, apakah kamu keberatan jika aku masuk, Su Yun? Ini kakak senior Tu. Su Yun sedikit terkejut saat dia terus bertanya, apakah ada sesuatu? Aku datang untuk minum denganmu. Ayo, mari kita bicara di dalam. Su Yun ragu-ragu sebelum dia mengangguk. Saat mereka berdua masuk, Tu Bailey melepas tutup kendi kerangka dan menuangkannya ke mulutnya. Kemudian, dia memberikannya kepada Su Yun. Melihat kendi hitam dan mencium bau anggur jahat, Su Yun mengerutkan kening tetapi dia tidak menolak. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan meminum semuanya. Haha, kamu cepat. Tu Bailey tertawa saat dia mengambil kembali anggur yang diberikan Su Yun kepadanya sebelum dia mulai minum lagi. Mereka melewati satu sama lain beberapa kali dan menghabiskan anggur. Aku membawa terlalu sedikit hari ini. Aku akan membawa lebih banyak besok. Petik 2. Tu Bailey menyeka mulutnya dan berkata. Su Yun tersenyum, kamu tidak hanya datang kepadaku untuk minum, kan, kakak senior Tu? Tentu saja tidak. Tu Bailey berdiri dan menjawab, aku di sini untuk mengklarifikasi sesuatu. Tentang motifmu untuk menuju ke medan perang. Tu Bailey menatap lurus ke arahnya, jika aku tidak salah menebak, kamu mungkin ingin mempelajari beberapa teknik pedang jahat kan? Jantung Su Yun berdetak kencang tetapi dia tetap tenang, mengapa kamu mengatakan itu kakak senior Tu? Teknik mistik macam apa itu teknik pedang jahat? Bagaimana aku bisa menguasainya hanya dalam beberapa hari di medan perang? Jika itu masalahnya, bukankah teknik pedang jahat akan terlalu mudah? Tentu saja teknik pedang jahat tidak mudah. Tu Bailey menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, aku hanya merasa aneh. Jangan menilai aku dari penampilan aku yang kasar. Aku teliti dalam pikiran aku dan jauh lebih sensitif daripada yang lain. Sejujurnya, kamu adalah orang luar. Ketika aku berdebat dengan adik laki-laki aku Ji, kebanyakan dari mereka datang untuk ikut bersenang-senang. Namun, kamu menawarkan tantangan secara tiba-tiba. Aku kemudian berpikir, mengapa kamu ingin bertarung dengan aku? Tingkat kultivasi kamu jauh lebih rendah dari aku, kamu tidak mungkin memenangkan aku. Aku membuat penilaian bahwa kamu hanya murni cinta dengan pedang. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Bajingan, kamu lebih menyukai tantangan. Tantangan. Ya, tantangan. Setelah berdebat dengan kamu, aku menyadari ada sedikit keganasan di setiap gerakan dan teknik kamu. Selain itu, ketika aku memainkan jurus keempat dari teknik pedang jahat, kamu tampaknya tercerahkan oleh nyanyian itu. Meskipun samar tapi itu memungkinkan kamu untuk memaksimalkan kekuatan pedang kamu.
Kamu jenius. Apa yang bisa dibuktikan? Su Yun tetap tenang. Ini berarti bakatmu keterlaluan. Juga, ketika aku mengacungkan pedang jahat aku bisa menangkap gairah di mata kamu. Kamu ingin mempelajari teknik pedang jahat, kan? Petik 2. Tu Bailey berkata dan tersenyum. Su Yun ragu-ragu dan tetap diam. Dia tidak menyangka Tu Bailey bisa melihatnya dengan mudah. Sejujurnya, Su Yun menarik napas dalam-dalam dan menjawab, aku ingin mempelajari teknik pedang jahat dari Sekte Pedang Mulia kamu. Kalau begitu pelajari. Tu Bailey terkikik. Kau mengajariku? Tentu saja tidak. Ketika aku mengolah pedang jahat, aku bersumpah aku tidak akan mengajar orang luar kecuali aku diperintahkan. Petik 2. Lalu mengapa kamu berjanji untuk membiarkanku memasuki medan bela diri untuk aku pelajari? Haha, aku tidak mengajar tapi bukan berarti kamu tidak bisa belajar. Ada begitu banyak murid yang mengolah pedang jahat di medan perang. Perhatikan dan pelajari. Aku tahu itu satu-satunya motif kamu, tetapi tidak ada gunanya hanya menonton. Aku telah memperkirakan kamu mungkin hanya akan menyentuh gunung es. Bagi sekte pedang kami, itu tidak terlalu berbahaya, jadi jika kamu ingin belajar, pergilah ke lapangan bela diri, karena aku tidak bisa mengajarimu. Petik 2. Begitu, kakak senior Tu mengira aku tidak bisa belajar, Su Yun terkekeh. Teknik pedang jahat tidak sesederhana itu. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa hanya dengan melihatnya. Tanpa bimbingan apapun, kamu akan berada di persimpangan jalan. Tidak peduli apa, aku bisa belajar sesuatu. Akan sangat menyenangkan bahkan menyentuh gunung es dari sesuatu yang begitu indah. Itu akan bermanfaat bagi aku. Bajingan, meskipun kamu bukan bagian dari sekte pedang tetapi jika kamu benar-benar belajar, aku akan senang untukmu. Sekte ini terlalu ketat dan kaku seolah-olah mereka tidak jahat. Kejahatan harus berarti kegilaan. Jika kamu dapat membawa kemuliaan bagi sekte pedang jahat, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tu Bailey tertawa saat dia mengeluarkan sebotol pil dari cincin penyimpanannya dan meninggalkannya di meja Su Yun sebelum dia pergi. Bekerja keras, bajingan. Kamu jauh lebih baik daripada kebanyakan saudara junior aku. Petik 2. Dengan itu, dia sudah lama pergi. Dia datang dengan cepat, minum dengan cepat, berbicara dengan tergesa-gesa dan pergi sebelum dia menyadarinya. Su Yun melihat botol itu, menarik napas dalam-dalam dan membukanya untuk melihat, hanya untuk melihat ada segala macam pil pemulihan yang murah. Pada pagi kedua, Su Yun menuju ke lapangan bela diri dengan cepat. Selama pertarungan, Tousan Deep Sword telah mendapatkan beberapa bekas luka. Dia meletakkannya di Sword Seat untuk memulihkannya. Tanpa rentang 10 hari dalam pemulihan, itu jelas tidak dapat digunakan. Dasar bela diri dari sekte pedang jahat tampak seperti kuburan. Dengan lantai yang tidak terawat dan suasana yang menakutkan, udaranya berbau busuk mayat. Tapi, dibandingkan dengan baunya, ada lebih banyak pedang Ki, jumlah pedang Ki tak terhitung jumlahnya. Setelah pelatihan pahit kemarin, sebagian besar murid memulihkan kekuatan mereka di kamar mereka sendiri. Ada sangat sedikit orang di medan perang. Jubah hitam sudah menjadi ciri khas Su Yun. Setelah pertarungan kemarin dengan Tu Bailey, beberapa orang di medan perang tahu siapa dia tapi tidak ada yang peduli saat mereka terus berkultivasi. Su Yun berjalan ke tempat kosong dan mulai mengolah teknik pedang daun jatuh. Tentu saja, dia terganggu karena dari saat dia melangkah ke tanah bela diri ini, tatapannya selalu tertuju pada murid-murid sekte pedang jahat atau pada pedang mereka. Dia tampak sangat fokus, dan dengan jubah menutupi ekspresinya, mereka akan berpikir bahwa dia hanya berkultivasi, dan tidak akan tahu bahwa dia sedang mengamati mereka. Kemudian, orang-orang ini akan lengah. Seperti yang Tu Bailey katakan, jika dia hanya bisa belajar dengan menonton, maka teknik pedang jahat akan terlalu sederhana. Apakah masih layak untuk dipelajari? Tapi, jika dia bisa belajar sedikit, Su Yun akan terhibur. Dengan teknik pedang ilahi yang ajaib, jika dia tidak mempelajari sesuatu tentang itu akan sia-sia. Menilai dari cara mereka menggunakan Ki mereka, sepertinya roh jahat Ki mengesampingkan saluran mereka. Bagaimana cara kerja Sword Ki-mu? Su Yun bergumam. Ada pertanyaan di kepalanya. Awalnya, tindakannya adalah berlatih teknik pedang daun jatuh tapi perlahan, dia mulai meniru para murid. Ketika dia kembali ke kenyataan, dia berkeringat dingin saat matanya melihat sekeliling. Beruntung, semua orang di sekitarnya fokus mengolah pedang mereka sendiri dan tidak ada yang mengamatinya. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan terus mengayunkan pedangnya tanpa tujuan. Saat otak mengikuti gerakan mereka, dia membuat catatan untuk tidak menggerakkan tubuhnya juga. Waktu mulai berlalu dan orang-orang di medan perang meningkat. Ketika mereka melihat pria berjubah hitam ada di sini untuk berlatih, mereka memulai diskusi mereka sendiri. Tapi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tu Bailey sudah membuktikan kekuatan Su Yun. Dia bukan orang sederhana untuk menantang seorang ahli yang 7 tingkat lebih tinggi darinya. Su Yun merasa damai saat dia terus mengamati orang-orang di sekitarnya. Setelah seharian mengamati, Su Yun memiliki basis. Dia tahu fondasi siapa yang kuat, yang hanya biasa-biasa saja. Hari berlalu dengan cepat. Orang-orang yang berkultivasi di tanah bela diri kelelahan dan mereka mulai pergi. Su Yun memiliki cukup banyak pengamatan. Lehernya sakit karena semua menonton. Dengan cepat, dia kembali ke kamarnya sendiri. Kembali ke gubuknya, dia mengeluarkan satu set kertas kultivasi dan pena spiritual dari cincin penyimpanannya dan mulai menggambar urutannya. Seingatnya, dia mulai menggambar di selembar kertas kultivasi.
Sangat cepat, makhluk mini yang berantakan namun hidup mulai muncul. Ini hanya ide kasar, jangan bangga. Atau kamu hanya akan menyentuh puncak gunung es. Su Yun berpikir dalam hati. Tapi dia juga tidak putus asa. Bagaimanapun, dia adalah pencuri ulung. Dia akan menyerahkan segalanya pada takdir. Untuk menghilangkan keraguannya, dia masih membutuhkan bimbingan dari Sekte Pedang Jahat, tetapi jika dia menguping ceramahnya, maka situasinya akan berubah. Jika dia tertangkap, Su Yun harus menanggung konsekuensi terburuk. Dia tidak bisa memastikan bahwa dia bisa menghindari komandan yang menangkapnya sedang menguping ceramah. Tapi, selalu ada jalan keluar. Sama seperti Su Yun, master pencuri, pada hari ketiga, seorang guru mengunjungi tempat bela diri. Orang alam jahat ini akan menjadi komandan baru. Sebelum kuliah, dia memberi kuliah beberapa teknik pedang jahat dari murid jahat itu. Su Yun memandang pria yang berjalan ke lapangan bela diri seolah-olah dia sedang bermimpi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengajar di sini selama 3 hari. Setelah itu, aku akan secara resmi mengajarkan teknik pedang jahat untuk pemula. Setelah aku menjadi komandan, kamu akan memiliki banyak waktu untuk bertanya kepada aku tentang teknik pedang jahat. Jadi ambil kesempatan ini. Jika ada yang tidak kamu ketahui, tanyakan padaku. Ya. Orang-orang jahat itu bersorak. Mata Su Yun terbuka lebar saat mendengar berita ini. Guru pergi di malam hari. Meskipun tidak ada siang atau malam di alam jahat, orang-orang jahat masih memiliki konsep waktu mereka sendiri. Kali ini, ketika Su Yun meninggalkan medan perang, dia tidak kembali ke gubuk dengan cemas. Sebagai gantinya, dia memerintahkan pelayannya untuk memanggil Hun San untuk beberapa bahan. Ketika bahan-bahannya tiba, dia kembali ke gubuknya dan menggabungkan bahan-bahan ini menjadi satu. Akhirnya, ia membentuknya menjadi sebuah benda yang tampak seperti kayu serbia. Kemudian, dia mulai mengukir susunan mini dengan jarum spiritual. Setelah selesai, Su Yun memasukkannya ke telinganya. Tanda-tanda pada kayu serbia bersinar. Saat dia membawa pedang naga terukirnya, dia meninggalkan rumah dan pergi ke tanah terlantar di belakang Sekte Pedang Jahat. Kemudian, dia mulai mengolah semua yang dia saksikan dan dengar tentang teknik pedang jahat. 219 Pedang Raja Berdaulat, Subscribe Penatua. Pada hari kedua, dasar bela diri murid junior Sekte Pedang Jahat. Su Yun menari dengan pedangnya sambil berkonsentrasi penuh untuk mendengarkan. Guru yang kira-kira berjarak 100 meter darinya, akan menyuruh beberapa murid jahat berlari ke arahnya untuk meminta bimbingan, dan dia akan menunjukkan kesalahan mereka. Su Yun telah memasukkan 2 alat bantu dengar ke telinganya, itu adalah harta yang diciptakan dari formasi susunan sederhana, di mana bahkan orang yang baru saja belajar kultivasi roh di benua bela diri langit bisa melakukannya. Dengan mereka, semua yang dikatakan guru akan didengar oleh Su Yun. Komentar poin demi poin oleh para profesional benar-benar berbeda dari satu meraba-raba tanpa tujuan, dan semua pertanyaan yang belum terselesaikan di hatinya terpecahkan. Tidak hanya itu, setelah bimbingan guru, dia menyadari bahwa banyak tempat yang dia pikir dia tahu semuanya ternyata salah. Su Yun fokus mendengarkan, dan tidak berani memiliki pikiran lain. Pedang di tangannya menari dengan lembut, menarik beberapa penonton diam-diam mengawasinya dan memandang rendah dirinya. Teknik pedang apa itu? Ini sangat aneh. Apakah orang itu tidak makan? Kenapa sepertinya dia bahkan tidak bisa memegang pedangnya dengan benar? Dia tidak seperti itu ketika dia bertarung dengan kakak senior Tu, jangan bilang dia takut dengan teknik pedang jahat kakak dan adik kita. Dia, siapa yang tahu? Murid-murid Sekte Pedang Jahat berdiskusi dengan lembut, tetapi Su Yun tidak dapat mendengar mereka, sepanjang jalan sampai malam, ketika guru pergi, dan ketika para murid secara bertahap meninggalkan medan perang. Su Yun akhirnya sadar kembali, tanpa membuang waktu, dia bergegas kembali ke gubuk kecilnya, mengeluarkan pena dan kertas dan mulai mencatat semua yang telah dia pelajari dan hal-hal yang tidak dia mengerti, dan mulai memikirkannya berulang-ulang. Lagi. Apa artinya, menggunakan jiwa jahat? Apakah itu yang digunakan Tu Baili dan Ji Yanyong? Pedang yang melepaskan jiwa jahat, apakah itu cakar tajam yang kuat yang menari-nari? Su Yun bergumam. Dia berpikir lama, lalu dia mengambil pedangnya dan pergi ke tanah tandus, dan mulai menari dengan mengikuti penjelasan di benaknya. Pedang naga terukir itu seperti naga sungguhan, gelombang dingin berkedip-kedip, tetapi mengikuti gerakan Su Yun, laju pelepasan semakin cepat, semua esensi roh jahat di tubuhnya melepaskan ki yang semakin padat, perlahan, jahat yang padat. Jenis api ki muncul di bilahnya. Ada banyak gerakan dalam teknik pedang jahat. Langkah pertama adalah memicu ki pada pedang, dan setelah berhasil melakukannya, dia kemudian bisa menggunakan kuku pedang jahat yang dirilis oleh Tu Baili sebelumnya, melepaskan 1000 meter yang luas, kuat. Pedang jahat ki, dan juga menggunakan ki sebagai pusatnya, melepaskan kekuatan 10.000 kilogram, menghancurkan logam dan batu. Su Yun menyimpan evil ki, dan mengikuti gerakan di kepalanya, dia mengayunkan pedangnya. Pedang ki di pedangnya menjadi lebih kuat, dan ki jahat pada bilah pedang tiba-tiba meletus, membentuk resimen api. Sangat panas. Dia melihat ke arah batu besar di dekatnya, dan mengayunkan pedangnya. Kiang. Pedang jahat ki raksasa dilepaskan, pedang ki bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Mendekati batu besar, pedang ki dengan cepat menjadi seperti jiwa jahat, dan menerkam. Kaca.
Batu itu segera pecah menjadi dua, tetapi itu bukan akhir, tempat di mana batu itu diiris tiba-tiba mengeluarkan suara zi-zi besar, dan tiba-tiba mulai berkarat. Setelah 3 napas waktu, batu itu sudah pecah berkeping-keping, benar-benar terkorosi. Teknik pedang yang menakutkan. Saat itu, suara wanita yang terdengar manis keluar dari sarung pedang. King Yu. Su Yun menghela napas, dan tersenyum. Aku baru saja mendapatkan beberapa wawasan beberapa hari terakhir ini, dan pergi ke budidaya pintu tertutup. Tidak pernah aku berharap bahwa setelah keluar, aku akan melihat kamu menggunakan teknik pedang jahat dan iblis seperti itu. Teknik pedang apa itu? Apakah itu didukung oleh harta karun? Ling Qingyu bertanya, dia belum pernah melihat teknik menakutkan seperti itu sebelumnya. Ini adalah teknik pedang jahat dari Sekte Pedang Jahat, dan aku baru mempelajarinya dengan mencuri, tapi aku hanya mempelajari sebagian kecilnya. Sebagian kecil dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Kamu memiliki beberapa mata, untuk memilih teknik pedang seperti itu. Petik 2. Cahaya putih terbang keluar dari sarung pedang dan mendarat di depan Su Yun. Su Yun melihatnya sebagai jubah putih, rambut hitam, dan mata dan mulut keluar, Ling Qingyu yang cantik dan menawan. Berdiri di sana di atas batu dengan kaki telanjangnya, dia terkekeh sambil menatap Su Yun. Bukankah kamu datang ke Sekte Pedang Jahat untuk menemukan jalan keluar yang kosong? Mengapa kamu mempelajari teknik pedang mereka? Petik 2. Void Exit rusak, dan aku harus menunggu sebentar. Itu benar-benar sial, tapi Su Yun, aku juga seorang pembudidaya pedang, meskipun kamu telah belajar hanya sehelai rambut dari teknik pedang, aku lebih berpengetahuan tentang itu daripada kamu, dan langkah kamu barusan, sebenarnya memiliki masalah besar. Petik 2. Su Yun terkejut, masalah apa? Itu adalah penggunaan teknis Ki kamu, aku tidak tahu bagaimana teknik pedang jahat menggunakan Ki, tetapi menggunakannya seperti kamu, yang benar-benar hanya menggunakannya untuk mengilhami pedang dan melepaskannya, adalah salah, pelepasan sebenarnya dari Ki. Pedang Ki, tidak hanya menanamkan Ki pada pedang, tetapi harus dilampirkan ke maksud pedang kamu. Petik 2. Niat pedang. Itu benar, SWOT Intent dapat mengubah Ki, memperbaiki Ki, dan memungkinkan kekuatan teknikmu untuk memperkuat. Jika tidak, menurut kamu untuk apa SWOT Intent digunakan? Untuk menakut-nakuti orang. Itu dapat memungkinkan pedang Ki kamu menjadi lebih kuat, peningkatan dalam konsep dan kekuatan. Petik 2. Pantat lembut Ling Qingyu duduk di atas batu besar, kakinya yang panjang dan ramping saling bersilangan, tangannya bertumpu pada batu besar saat dia melihat ke arah Su Yun. Mengakui kata-katanya, Su Yun merenung sejenak, lalu mengangkat pedangnya dan mulai mengumpulkan Ki dan SWOT Intentnya. Bilah mulai memiliki aliran hitam Ki di sekitarnya, membungkus bilah pedang, menyebabkan pedang bergetar dan mengeluarkan suara. Mata Ling Qingyu berbinar, bagus sekali. So. Su Yun melepaskan pedangnya. Kali ini, pedang jahat Ki yang dilepaskan tidak sebesar pertama kali, dan ketika mencapai lebih dekat ke target, itu benar-benar berubah menjadi mulut besar, dan menelan seluruh target, langsung merusak seluruh batu, itu mungkin lebih kuat. Dari 2 kali. Kuat. Ling Qingyu menganggukkan kepalanya, pemahamanmu tentang kekuatan dan kemampuan tubuhmu jauh melebihi apa yang aku pikirkan tentangmu. Manfaat batu abadi. Su Yun menjawab, dan melanjutkan pelatihan. Waktu yang tersisa berlalu dengan cepat, dan setelah Su Yun mengakhiri kelasnya, di medan perang setiap hari, dia akan segera pergi, dan berkonsentrasi penuh pada latihan, sementara Ling Qingyu yang tidak ada hubungannya mengikutinya untuk mendengarkan, meskipun dia melakukannya. Tidak berlatih, tetapi sebagai seorang pembudidaya pedang yang kuat, pemahamannya tentang teknik pedang jahat jauh melampaui Su Yun, dan membantunya di bagian-bagian di mana dia tidak mengerti, dan membimbingnya. Dia harus mengakui, dengan bantuan Ling Qingyu, pelatihan Su Yun dalam teknik pedang jahat menjadi lebih santai. Hanya saja, waktunya terbatas, dan dengan sangat cepat, waktu penyelesaian kekosongan itu sudah dekat. Pada hari itu, Su Yun tidak pergi ke medan perang, tetapi menunggu berita di gubuk, dan juga menunggu Hun San. Sangat cepat, seseorang mengetuk pintu dan masuk. Itu adalah Hun San. Teman jahat Su Yun. Hun San menyapa. Hun San, bagaimana kemajuan di pintu keluar yang kosong? Tanya Su Yun. Ini, Hun San tampak ragu-ragu, dan tergagap dengan kata-katanya. Melihat itu, Su Yun tahu bahwa itu belum selesai, dan menggigit bibir bawahnya, berapa lama lagi aku harus menunggu. Bukan berapa lama masalahnya adalah sangat sulit untuk diperbaiki. Hun San menggosok kedua tangannya, dengan ekspresi kesulitan di wajahnya. Sulit diperbaiki. Ya, sulit untuk diperbaiki. Hun San menghela nafas, 10 saudara dan saudari senior kita, di bawah bimbingan seorang profesor tingkat tinggi, pergi bekerja pada susunan pintu keluar yang kosong, tetapi pada bagian penting terakhir dari restorasi, hal yang mengejutkan terjadi, retakan. Mendengar itu, Su Yun terkejut, alat khusus apa yang perlu kamu gunakan? Saat ini, kami hanya tahu satu harta karun khusus yang dapat membantu kami membuka celah khusus, dan itu adalah pedang raja berdaulat sekte pedang kami jauh di dalam istana rahasia kami. Hanya dengan mengambilnya kita bisa membuka jalan keluar yang kosong. Kalau begitu cepat kirim orang-orang sektemu ke istana rahasiamu dan dapatkan. Su Yun mendesak. Tidak ada gunanya, tidak mungkin.
Hun San menggelengkan kepalanya, istana rahasia didirikan oleh nenek moyang sekte kita, dan hanya satu ruangan yang sangat besar, dan semua harta dilindungi oleh jiwa jahat yang ditempatkan oleh nenek moyang kita, jadi tidak ada yang tahu di mana raja yang berdaulat. Pedang itu, dan lebih mungkin tidak akan berani mencoba dan mengambilnya. Istana rahasia dijaga ketat, dan siapapun yang ingin menerobos masuk hanya membuang nyawa mereka, sekte tidak akan bertanggung jawab. Jadi, tidak ada yang mau mengambil risiko bahaya untuk mendapatkan pedang raja berdaulat hanya untuk memperbaiki jalan keluar yang kosong, dan terlebih lagi, apa yang bisa mereka lakukan setelah mendapatkannya. Gunakan saja untuk mengembalikan jalan keluar yang kosong. Itu mungkin adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, tetapi mempertaruhkan hidup mereka untuk itu, jelas tidak sepadan. Para ahli sekte kami berpikir bahwa siapapun yang ingin pergi ke alam lain, dapat dengan mudah membuat kekosongan spasial mereka sendiri, dan hanya mengesampingkan gagasan tentang pintu keluar yang kosong. Memulihkannya atau tidak akan banyak mempengaruhi sekte pedang. Pada akhirnya, mereka terlalu malas untuk mengembalikan jalan keluar yang kosong. Su Yun menghela nafas dalam hatinya, wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Hun San menjadi serius dan menggenggam tangannya dan berkata, kali ini aku tidak dapat membantu kamu, teman jahat, aku harap kamu bisa memaafkan aku. Selesai, Hun San ingin pergi. Tunggu. Su Yun dengan cemas berteriak agar dia berhenti. Apakah teman jahat punya hal lain? Aku ingin bertanya apakah aku bisa memasuki tempat terlarang untuk mencari pedang raja berdaulat. Kamu. Hun San terkejut, tetapi dengan sangat cepat dia menganggukkan kepalanya, iya, kamu bisa, tetapi ini sangat berbahaya, dengan jiwa jahat yang sangat kuat di dalamnya, dan jumlah mereka tidak diketahui. Penggarap, tidak bijaksana bagi kamu untuk membuang hidup kamu untuk misi kamu untuk sekte kamu, kembali ke mansion gua jahat hitam, beritahu Tuan bahwa jalan keluar sekte pedang kami rusak, dan aku percaya dia akan mengerti dan tidak mengejar kamu setelah tanggung jawab yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini. Aku harus menggunakan jalan keluar yang kosong. Nada suara Su Yun penuh dengan tekad. Itu tidak bisa dilakukan, kecuali jika kamu mencari bantuan dari orang-orang dalam sekte kami. Untuk apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku juga bisa memasuki tempat terlarang? Kecuali aku tidak bisa mengambilnya sendiri. Jika kamu mengambilnya sendiri, pedang raja yang berdaulat akan menjadi milikmu, tetapi di dalam tanah terlarang, mayoritas jiwa jahat hanya menggunakan teknik pedang jahat, dan itu dirancang untuk menguji pencerahan orang-orang sekte pedang. Pada teknik pedang jahat di dalam, jadi untuk orang sepertimu yang tidak tahu teknik pedang jahat, masuk pada dasarnya adalah bunuh diri. Su Yun terdiam. Jika kamu benar-benar ingin pergi, maka tunggu 2 bulan lagi. 2 bulan kemudian, kakak senior Li Guang akan mengatur sekelompok murid yang ingin masuk ke dalam istana rahasia, untuk mengambil harta karun itu. Jadi pada saat itu kamu bisa langsung masuk, dan jika kamu benar-benar menemukan lokasi pedang raja yang berdaulat, jangan ambil, berikan kepada kakak senior Li Guang, dan biarkan mereka mendiskusikannya, biarkan mereka mengambilnya. Pedang untuk memperbaiki susunannya, aku yakin mereka akan menyetujuinya. Kata Hun San. 2 bulan kemudian. Su Yun bergumam. 220 pedang kembar Istana Pedang, Subscribe Penatua. Tanggal janji tentang tantangan Su Yun kepada Tu Baili telah tiba. Tu Baili tahu bahwa pertarungan itu hanyalah kedok untuk Su Yun, yang tujuannya hanya untuk mempelajari teknik pedang jahat. Dia murah hati dan tidak menyembunyikan apapun, saat bertarung, dia akan memamerkan gerakan teknik pedang jahat, dan tidak menahan diri. Dibandingkan dengan Tu Baili, para pembudidaya jahat dalam pelatihan bela diri dianggap, hanya mengintip ke dalam teknik. Dalam pertarungan, Su Yun tidak tega untuk menang, tetapi hati untuk belajar, dan tentu saja, panennya luar biasa, pencerahan Tu Baili tentang teknik pedang jahat tidak kalah dengan instrukturnya. Dan untuk apa yang Tu Baili lakukan untuknya, hati Su Yun dipenuhi dengan rasa terima kasih. Setelah pertempuran, Su Yun kembali ke gubuknya dan tinggal di dalam selama 3 hari. Hun San pergi ke kepala instruktur untuk mengungkapkan keinginan Su Yun, bahwa dia ingin memasuki istana rahasia untuk mendapatkan pedang raja berdaulat, membersihkan jalan keluar yang kosong dan meninggalkan alam jahat. Untuk itu, instruktur secara alami tidak keberatan, karena pedang raja yang berdaulat adalah sesuatu yang terlalu tidak nyata, bahwa orang-orang dari sekte pedang jahat hanya melihatnya dalam catatan sejarah, dan jika Su Yun ingin mencoba dan mendapatkan objek yang tidak nyata, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat pedang raja berdaulat itu, tetapi rumor mengatakannya, bahwa pedang itu memiliki kekuatan untuk memotong apapun, dan karena itu, Hun San menilai bahwa itu bisa memperbaiki jalan keluar yang kosong. Setelah pertarungan, Su Yun tidak punya alasan untuk kembali ke medan perang, tetapi itu bukan karena dia menyerah, tetapi orang-orang dari alam jahat yang berlatih di sana setiap hari melatih hal-hal terbatas yang sama, dan kembali ke sana terbukti bermanfaat. Tidak membantu, jadi, dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Dengan batu abadi dan dukungan fisik Hukian Mei, kecepatan kultivasi Su Yun sangat mencengangkan, dan memiliki hadiah yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Jahat Xin Wu hanya membantunya lebih jauh. Dengan bimbingan Ling Qingyu, dia tidak menyimpang ke jalan yang salah, dan dalam beberapa bulan pelatihan, dia benar-benar berhasil menyentuh jurus ketiga dari teknik pedang jahat. Su Yun tidak berharap untuk mencapai tahap itu, dan itu benar-benar mengejutkan.
Kecelakaan menggunakan jalan keluar yang kosong untuk meninggalkan alam jahat tidak menyebabkan Su Yun menyerah, dan menggunakan metode Linking Yu untuk menebas kekosongan ruang yang terbuka untuk pergi. Meskipun itu dapat diandalkan, itu tidak aman, dan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dia butuhkan, dia takut perjalanannya akan lebih berbahaya. Karena begitu, mengapa tidak pergi mencari pedang raja berdaulat di Istana Rahasia? Dengan 3 jurus, aku seharusnya bisa menangani jiwa jahat di dalam Istana Rahasia, kan? Pikir Su Yun. Di bagian utara benua bela diri langit. Di puncak gunung bersalju, seorang wanita cantik berkulit putih bersih berdiri di samping, menatap salju yang menari di sepanjang angin, matanya, seperti permata, menutup dengan ringan. Angin dingin berdesir melalui rambut hitam dan jubah putihnya, tampak persis seperti peri, menambahkan wajahnya yang cantik, dia seperti karakter dari gambar yang menjadi hidup. Perlahan, gadis itu membuka matanya, dan menatap jauh. Di kejauhan ada dataran datar raksasa yang luas dan kosong, dataran itu memiliki patung Phoenix raksasa yang didirikan di tengahnya, di sekeliling patung itu ada lapisan tanda gelombang kristal es. Menghadap dari puncak, itu adalah pemandangan patung dan sekitarnya yang indah, dan tatapannya luar biasa menakjubkan. Gadis itu mengepalkan tinjunya yang kecil, tanpa mengeluarkan suara. Sudah hampir 2 tahun. Saat itu, seorang wanita parubaya berjalan keluar dan berbicara dari belakang. Gadis itu menoleh untuk melihat wanita parubaya mengenakan jubah ungu berjalan mendekat. Wanita itu memiliki rambut putih sebagai cambangnya, dahinya dengan beberapa kerutan. Meski begitu, sosoknya tegak dan masih menarik, penampilannya masih tampak muda, dan bahkan mungkin dipuji sebagai salah satu wanita cantik yang luar biasa. Sudah 2 tahun, dan kamu masih melihat keluar setiap hari, ada apa? Apakah kamu masih tidak mau menyerah? Apakah orang itu sangat penting? Cukup berharga bagimu untuk menunggu dan berada dalam bahaya. Wanita parubaya itu berkata dengan lembut, nada tidak berdaya dalam nadanya. Menguasai. Gadis itu bergegas ke arahnya dan membungkuk, dan memanggil dengan lembut. Wanita parubaya itu menganggukkan kepalanya dan berkata, di tempat pemakaman leluhur Istana Giok Salju kita ada jiwa binatang roh leluhur kita yang mempertahankan tempat itu. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu harus terlebih dahulu memenangkan jiwa, itulah hukumnya. Istana Giok Salju kami, dan kekuatanmu saat ini jelas bukan lawan dari jiwa binatang buas, jadi, tunggu sebentar lagi. Muridmu akan berlatih lebih keras. Gadis itu berkata dengan lembut. Kamu. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, kamu sudah bekerja sangat keras, kamu tidak bisa terburu-buru dengan masalah pelatihan, jika tidak kamu hanya akan bekerja dengan 2 kali usaha untuk setengah hasil. Muridmu mengerti. Oh ya, benar, Minger, barusan ada laporan, bahwa kamu telah terpilih menjadi salah satu dari 100 peserta teratas daftar Sungai Gunung, kompetisi akan dimulai dalam waktu setengah tahun, dan kamu akan mewakili sekte kami untuk berpartisipasi. Sekte kami mungkin bukan sekte besar, tetapi untuk dapat menghasilkan seorang jenius yang ada di daftar Sungai Gunung, itu benar-benar merupakan kehormatan sekte kami. Tidak pernah sekte kami dipilih untuk masuk dalam daftar, jadi aku harap kamu dapat mengabulkan keinginan tuan kamu, masuk ke dalam daftar, dan jangan mengecewakan harapan yang telah diberikan sekte kami kepada kamu. Petik 2. Gadis itu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kebaikan guru untuk Minger lebih berat daripada gunung, dan telah menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi Minger, Minger pasti akan membalas guru, dan mencapai nama di Sungai Gunung. Daftar. Bagus. Wanita parubaya itu menganggukkan kepalanya, dan tersenyum, kalau begitu aku merasa nyaman, baiklah, Minger, sudah larut, kembali lebih awal dan istirahat. Selesai, dia berbalik dan pergi. Gadis itu diam-diam memperhatikan saat tuannya pergi, membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah patung Phoenix itu lagi. Tunggu aku pasti akan menemukanmu. Tuan muda, tangannya mengepal erat, saat dia dengan ringan menggumamkan kata-kata yang penuh tekad. 2 bulan kemudian. Murid junior yang telah berlatih selama 2 tahun, setelah selesai, akan dapat mengajukan promosi ke murid sekte peringkat senior. Hierarki sekte pedang jahat dibedakan secara sederhana, murid junior, murid senior berisi elit petinggi, berisi tetua klan pemimpin sekte, begitu saja. Li Guang dan Li Xin telah menjadi murid sekte pedang jahat selama lebih dari 30 tahun, dan ahli dalam teknik pedang jahat, termasuk Tu Bai Li, Ji Yanyong dan beberapa lainnya. Tentu saja, jika berbicara tentang durasi di mana mereka telah berada di sekte, Li Guang dan Li Xin telah berada di dalamnya jauh lebih lama daripada Tu Bai Lai dan yang lainnya, dan promosi ditangani secara berkelompok, jadi Tu Bai Li dan generasinya hanya bisa menunggu selama 2 tahun, dan itu tahun mereka kali ini. Jika berhasil, mereka akan dipromosikan menjadi murid senior, dan dapat mempelajari lebih dalam teknik-teknik pedang jahat. Dengan kontak Hun San dan perintah Tu Bai Li, Su Yun berhasil mendapatkan kualifikasi menghadiri kelas pemurnian. Tentu saja, orang-orang dari alam jahat tidak terlalu peduli padanya, karena dia tidak mempelajari teknik pedang jahat, dan selain itu, bahwa, tidak ada yang bisa membahayakan jiwa jahat di dalam istana rahasia. Adapun pedang raja berdaulat. Mayoritas orang di alam jahat percaya bahwa itu tidak mungkin tercapai, karena istana rahasia telah dibuka untuk umum begitu lama, namun tidak ada yang bisa menemukan lokasinya, jadi bagaimana mungkin Su Yun menemukannya?
Banyak orang tidak mengumumkan antisipasi mereka pikir itu membuang-buang waktu, tetapi Su Yun tidak menyerah. Terlepas dari apapun, dia masih harus mengujinya sekali. Dan, 5 hari sebelum kelas pemurnian akan dimulai, Ling Qingyu membawa berita mengejutkan kepadanya dari dalam sarung pedang. Su Yun tidak berani mengabaikannya sama sekali. Di dalam gubuk kecil, dia segera menyiapkan tindakan perlindungan, lalu dengan cepat meletakkan sarung pedang di lantai, mengaktifkannya, dan memasuki sarung pedang. Kiyu. Cahaya melintas melewatinya, ruang di sekitarnya berputar di sekelilingnya, dan pada saat berikutnya, seolah-olah dia telah memasuki negeri dongeng. Pada platform letih, Su Yun melihat sekeliling, dan menyadari bahwa dia tidak berada di tempat yang sama sebelumnya, dan mulai gugup. Di depan, Ling Qingyu berdiri di sana menunggu, hanya untuk melihat ekspresinya membeku, kobaran api di matanya bisa terlihat dari jauh. Qingyu, apa yang kamu katakan itu benar? Su Yun berjalan beberapa langkah, dan bertanya dengan serius. Untuk apa aku berbohong padamu? Ling Qingyu mengulurkan jarinya, dan menunjuk ke Istana Pedang sangat megah, dengan ukuran yang tidak diketahui, berbentuk jaring laba-laba, dengan Istana Pedang sebagai pusatnya, mengelilinginya adalah lorong-lorong besar, setiap lorong dipenuhi dengan pedang abadi, beraneka warna dan indah, semuanya bersinar dengan warna yang cemerlang. Aku adalah roh pedang dengan tubuh, dan bisa berkeliaran di dunia sarung pedang. Baru-baru ini, aku tidak sengaja menemukan tempat ini, dan menemukan pedang kembar yang spesial. TN, yang dia bicarakan ini sebenarnya bukan pedang kembar. Aku tidak dapat menemukan nama atau apa namanya kecuali untuk senjata bercabang, tetapi itu masih bukan nama yang tepat jadi aku akan tetap menggunakan pedang kembar untuk saat ini. Pedang kembar khusus. Apa yang istimewa selain menjadi kembar? Tentu saja ada. Ling Qingyu menjadi serius, pelindung pedang tanpa batas tidak sesederhana yang kamu pikirkan, ada 18.000 pedang yang disegel di dalamnya, dan bukan hanya leluhur pedang yang menempatkannya di sini. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya, kamu tidak akan mengerti, alasan aku meminta kamu untuk datang ke sini hari ini, adalah untuk menanyakan sesuatu kepada kamu. Petik 2. Apa masalahnya? Apakah kamu ingin mendapatkan pedang kembar? Pedang kembar. Su Yun bergumam, matanya langsung berkobar penuh gairah, bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya? Mengapa, Qingyu, apakah kamu memiliki cara bagi aku untuk mendapatkan pedang kembar? Pedang kembar bisa mendominasi 1000 pedang, kekuatannya adalah menghancurkan bumi dan menghancurkan surga, di mana bahkan pedang jahat akan kesulitan untuk melawannya, bagaimana mungkin Su Yun tidak menginginkannya? Hanya saja dia saat ini masih terlalu lemah, untuk mendapatkan pedang kembar. Itu hanya bunuh diri. Kamu ingin pedang kembar, memang sulit, tapi selama ada kesempatan, kamu bisa mendapatkannya. Ling Qingyu menunjuk ke istana pedang besar, dan berkata, apakah kamu melihat istana pedang itu? Aku tidak bisa merasakan ki dari pedang kembar di dalamnya, yang berarti, pedang kembar itu tidak ada di dalam istana pedang. Apa artinya? Bodoh. Ling Qingyu memutar matanya, dan berkata, itu berarti, untuk beberapa alasan, pedang kembar telah mendarat di suatu tempat di dalam pedang di sekitarnya. Mendarat di suatu tempat di antara pedang di luar menyebabkan napas Su Yun berhenti. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ling Qingyu, kamu ingin aku menemukan pedang kembar dan kemudian menaklukkannya. Betul sekali. Itu sangat sulit. Bahkan jika itu bukan di istana pedang, itu adalah pedang kembar, bagaimana aku bisa menaklukkannya? Selanjutnya, bagaimana aku bisa menemukannya? Petik 2. Jika itu orang lain, mereka tidak memiliki kesempatan, tetapi jika itu kamu, selama kamu dapat menemukannya, kamu benar-benar dapat menahannya. Mengapa? Karena, kamu memiliki pedang khusus, kata Ling Qingyu. Su Yun terkejut, lalu memikirkannya dan berkata, pedang kematian. Teknik pedang jahat adalah satu-satunya cara kamu bisa bertarung melawan pedang kembar. Ekspresi Ling Qingyu menjadi sangat serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, Su Yun, aku memperkirakan bahwa alasan pedang kembar meninggalkan istana pedang, adalah karena ada kemungkinan salah satu pedang berubah menjadi pedang utama, pedang kembar. Meninggalkan istana pedang berarti sedang ditekan, dan itu adalah kesempatan langka, untuk pedang sub menjadi pedang primal terjadi setiap 100 tahun sekali. Jika kamu tidak mengambil kesempatan ini, ketika pedang kembar kembali ke pedang istana, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan bagus lagi. TN, aku tidak jelas tentang bagaimana pedang itu benar-benar berubah atau mengapa pedang kembar harus meninggalkan istana pedang. Mungkin itu menganugerahkan pedang untuk menjadi pedang utama. Pedang primal adalah pedang yang bisa mengendalikan pedang lain seperti pedang kematian dan bukan pedang kelas khusus. Aku mengerti. Su Yun menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita coba. Tapi kamu harus sangat berhati-hati, Death Sword adalah Evil Sword, selama itu masuk ke dalam sarung pedang, kamu pasti harus mengendalikannya. Jika tidak, itu akan menjadi masalah. Mengatakan itu, wajah Ling Qingyu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tapi, Su Yun menggelengkan kepalanya dan tertawa, jangan khawatir tentang itu, pedang kematian saat ini berbeda dari masa lalu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.